Berdesir, dari awan yang jauh, sosok-sosok turun seseorang telah tiba. Namun, aura para pendatang baru itu adalah aura para kultivator yang saleh, dan aura jahatnya tidak terlalu kuat, jadi saya dan Lin Muzhao tidak berusaha menghindari mereka. Lagi pula, para pendatang baru itu sepertinya sudah merasakan kehadiran kami, jadi tidak ada gunanya mencoba menghindari mereka. Rombongan kultivator yang datang mengenakan jubah megah, semuanya jubah emas bersulam. Pemimpinnya tampak familiar, dan setelah memikirkannya dengan saksama, ia tiba-tiba menyadari bahwa itu adalah Tante Yi, tuan muda dari domain pedang tanpa debu. Kini, Tante Yi benar-benar berbeda. Tubuhnya dipenuhi aura kesucian yang kuat, matanya bersinar terang, dan jejak api rerun dewa suci mengalir di matanya. Matanya memancarkan aura yang tajam. Ia telah menjadi seorang santo pedang, sungguh di luar dugaan. Mantan lawan yang kala ini ternyata menyalakan api rerun dewa suci lebih cepat dariku. Namun, dengan fondasi domain pedang tanpa debu, tidaklah sulit untuk membina seorang santo pedang muda dengan penuh perhatian. Terlebih lagi, Tante Yi sendiri adalah seorang jenius dengan bakat dan pemahaman yang luar biasa. Meskipun demikian, saya masih bisa melihatnya sekilas. Tante Yi baru saja melewati kesengsaraan ke-6 petir dao pedang dan menyalakan api rerun dewa suci tingkat 5. Secara nominal, ia adalah seorang santo pedang, tetapi mungkin kekuatannya tidak jauh lebih kuat daripada santo biasa dan masih jauh dari mencapai level Li Qingyin dan Lin Muzhao. Siapa di sini? Peri Muzhao dan Kepala Bu. Tante Yi berinisiatif menyapa mereka, sambil tersenyum dan berkata, apa yang membawa kalian berdua ke sini? Tuan Muda Tante, mohon jangan menanyakan pertanyaan yang sudah Anda ketahui jawabannya, kata Lin Muzhao dengan tenang. Oh, itu saja. Tante Yi tampak serius dan berkata, berita tentang jatuhnya Peri Qingyin di alam liar utara telah menyebar ke seluruh alam atas. Sekarang, penduduk alam atas sedang panik. Kedua akademi memang harus mengirim orang untuk menyelidiki kebenarannya. Aku mengerutkan kening dan berkata, Li Qingyin hanya kehilangan kontak di belantara utara. Apakah dia sudah meninggal masih bisa diperdebatkan? Bukankah terlalu dini bagi Tuan Muda Tante untuk berbicara seperti ini? Seorang tetua dari domain pedang tanpa debu, seorang ahli alam suci, tertawa dan berkata, Kepala Bu benar. Namun, bagaimanapun juga, keributan di alam liar utara kali ini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Saya khawatir tempat ini akan segera dilanda kekacauan, dan sumber kekacauan di alam atas juga ada di sini. Itulah sebabnya domain pedang tanpa debu kami telah mengirimkan lebih dari 10 ahli alam suci untuk menyelidiki. Permisi, apakah Anda tahu lokasi area terlarang tempat Suster Junior Qingyin menghilang? Mata Lin Muzhao berbinar, dan dia langsung bertanya. Pria tua itu mengangguk dan berkata, saya tidak yakin lokasi persisnya, tapi saya pernah mendengar beberapa rekan Taois menyebutkannya di sepanjang perjalanan. Seharusnya letaknya di ujung utara, sangat dekat dengan Laut Hutan 10.000 yang legendaris. Di sana sangat berbahaya, dengan para Sein berpangkat tinggi dan Sein bergelar merajalela. Konon juga ada monster asli dari Laut Hutan 10.000. Kultivator biasa hanya akan mencari kematian jika mereka pergi ke sana. Bahkan banyak Sein pedang telah tewas di sana. Senior, apa nama tempat itu? Tanyaku. Mata lelaki tua itu berkilauan dengan cahaya tersembunyi. Ia menatapku dan berkata, Lembah Kilin adalah tempat kilin dari zaman kuno musnah. Ia menghancurkan sumber rerun dewa sucinya sendiri, mengubah lembah itu menjadi aura kematian. Bahkan udaranya beracun, dan orang biasa tidak bisa mendekatinya. Kudengar tempat terakhir seseorang melihat Peri Qingyin adalah di Lembah Kilin. Lembah Kilin, hatiku mencelos, dan aku menangkupkan tanganku sebagai tanda terima kasih dan berkata, terima kasih atas bimbinganmu, senior. Melihat Lin Muzhao dan aku hendak pergi, Tante Yi berkata langsung, Bu Yixuan, kau tidak benar-benar ingin membawa Peri Muzhao ke Lembah Kilin, kan? Kau tahu betapa berbahayanya di sana. Sekalipun kau seorang pendekar pedang, bisakah kau lebih kuat dari pendekar pedang lainnya? Jangan pergi dan mati. Mengingat betapa kau telah merawat Tante Yao di masa lalu, aku sarankan kau untuk tidak mati sia-sia. Dan tidak apa-apa jika kau ingin mati, tapi mengapa menyeret Peri Muzhao bersamamu? Terima kasih atas pengingatnya, Tuan Muda Tante. Aku tersenyum tipis tapi, kurasa kita tidak akan mati. Tuan Muda terlalu banyak berpikir. Lin Muzhao tersenyum dan berkata, selamat tinggal. Anda, Tante Yi menggertakkan giginya, menatap para tetua di depannya, dan berkata, para tetua, bagaimana kalau kita juga pergi ke Lembah Kilin? Lelaki tua yang tadi berbicara, yang kekuatannya setara dengan seorang santo tingkat tinggi, tak kuasa menahan cemberut dan berkata, Tuan Muda, jangan terlalu berani. Lembah Kilin bukanlah tempat yang bisa kau kunjungi sesuka hati. Kita belum pernah terlibat dalam karma seperti itu. Pergi ke sana hanya akan sia-sia. Bukankah kita sudah melihat cukup banyak mayat santo di sepanjang perjalanan?
Tante Yi mengepalkan tinjunya dan berkata dengan nada meminta maaf kepada saya dan Lin Muzhao. Maaf, saya tidak bisa membantu kalian lagi. Hatiku menghangat tidak apa-apa, harap berhati-hati di alam liar utara. Para orang suci dari domain pedang tanpa debu menuju ke barat, sementara Lin Muzhao dan saya mengambil rute ke utara untuk mencari lembah kilin yang legendaris. Tante Yi tampaknya telah mengubah sikapnya terhadapmu. Lin Muzhao terbang perlahan sambil menggigit bibir merahnya dan berkata, mungkinkah dia menyadari hubunganmu yang rumit dengan suster junior Tante Yao, dan berpikir bahwa kamu mungkin akan menjadi menantu yang menjanjikan bagi wilayah pedang Wuchen di masa depan, jadi dia ingin mengenalmu lebih dulu. Kakak senior, berhentilah bicara omong kosong. Aku meliriknya dan berkata, kau tahu aku takkan pernah bisa menikahi Ayao. Tak ada perasaan romantis di antara kita. Baiklah, aku tahu. Dia mengangguk dan tersenyum, lalu berkata, tapi kau dengar apa yang mereka katakan tadi? Domain pedang tanpa debu tidak mengincar lembah kilin, mereka punya rencana lain. Mungkinkah ada hal lain yang terjadi di alam liar utara selain peristiwa besar hilangnya adik perempuanku? Mungkin, tapi itu bukan urusan kami. Saya merasa agak tertekan dan berkata, ayo cepat cari lembah kilin. Kalau Xiao Yan belum mati, dia pasti sedang dalam kesulitan. Semakin cepat kita sampai di sana, semakin banyak peluang yang kita miliki. Di tengah pusaran awan, dua sosok dengan cepat melintasi lembah dan tanah tandus. Semakin jauh ke utara mereka pergi, semakin gersang tempat itu, dan tak lama kemudian semua kehijauan lenyap, digantikan oleh lanskap kuning yang layu. Di beberapa tempat, bahkan api surgawi berkobar, menyulut lautan api di seluruh tanah tandus, dengan asap mengepul ke langit, menciptakan rasa gersang yang tak terlukiskan. Tiba-tiba aku mengerutkan kening, dan aku mencium samar-samar bau kematian. Ada apa? Lin Muzhao tanpa sadar menghunus pedang panjangnya. Seseorang meninggal. Aku menarik napas dalam-dalam, mengaktifkan mata ilahi dao pedangku, dan menatap pegunungan di depan. Setelah melihat menembus pegunungan, aku melihat tumpukan mayat tergeletak di tanah, anggota tubuh mereka terpotong-potong. Aku melompat dan bergegas. Setelah melintasi bukit, aku terkejut melihat sekelompok mayat tergeletak sembarangan di lembah di depan. Tempat ini dulunya adalah medan perang, dan bahkan ada bendera pertempuran yang rusak berkibar di udara. Pasir. Aku mengangkat bendera pertempuran dan meliriknya. Bendera itu bersulam harimau ganas, tampak hidup, dan dipenuhi energi spiritual yang bergelora di sekelilingnya. Bendera itu sangat kuat. Melihat tumpukan mayat di hadapanku, aku menyadari setidaknya 100 orang telah tewas di sini, dan mungkin masih ada lagi. Beberapa mayat hancur berkeping-keping, seolah-olah ditinju ke batu. Beberapa mayat hanya tinggal ranting-ranting patah, yang tampaknya telah digigit. Selain itu, secerca aura roh jahat besar masih tertinggal di sekitarnya. Mereka dari tentara Linghu. Mata indah Lin Muzhao sebening air saat ia berkata dengan yakin, pasukan paling elit di utara Tianzhu dipimpin oleh seorang Sein bergelar. Kelompok orang ini bukan prajurit biasa, melainkan batalion elit yang terdiri dari setengah Sein dan Sein. Mereka dibantai abis di sini. Apa yang terjadi pada mereka hingga menyebabkan kehancuran total seperti itu? Saya khawatir kita bukan bertemu manusia, melainkan binatang buas. Aku mengerutkan kening, dan jantung pedang segala sesuatu tiba-tiba bergetar. Aku berkata, lagi pula, binatang buas ini sedang menyergap di dekat sini dan belum pergi jauh. Ia sedang menunggu mangsa baru datang. Sambil berbicara, aku melayang ke udara, mata ilahiku yang menghunus pedang mengamati bumi, menembus segalanya, namun aku masih tak menemukan jejak kejahatan besar itu. Namun, intuisi hati pedang segala hal tak pernah salah, kejahatan besar itu ada di dekatku, mungkin sudah mengincar aku dan kakak perempuanku dengan niat predator. Lin Muzhao juga terbang ke langit dan berdiri di sampingku, berkata perlahan, ya, kita telah diincar. Bisa jadi itu binatang buas tingkat 8, atau bisa juga tingkat 9. Aku tak kuasa menahan napas. Kekuatan binatang buas tingkat 8 setara dengan santo tingkat menengah atau tinggi, yang masih bisa diatasi. Tapi akan berbahaya jika kita bertemu dengan binatang buas tingkat 9. Binatang buas tingkat 9 manapun setara dengan santo bergelar. Dengan kekuatan Lin Muzhao dan aku saat ini, bahkan jika kami bergabung, kami pasti takkan mampu menahan 3 serangan dari seorang santo bergelar. Perbedaan kekuatan dan penguasaan aturan Dao Agung memang tidak setara. Jangan bertindak gegabah, tunggu sampai dia mengambil langkah pertama. Aku mengaktifkan alam pedang bulu sejati, dengan gumpalan api samar-samar berputar di sekelilingku. Aku mengamati segala sesuatu di sekitarku dengan tenang. Sekarang saatnya menguji kesabaran, untuk melihat siapa yang lebih sabar. Binatang buas ini memberiku perasaan yang mengerikan, kekejaman dan ketenangannya jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh binatang buas biasa. Dan,
Hampir 1 jam berlalu. Dalam sekejap mata, aku sudah dianggap sebagai celah oleh lawanku. Awan beberapa kaki di depanku tiba-tiba mengerut, dan sebuah cakar tajam bagaikan pedang turun dari langit, membawa aturan niat membasmi. Cakar itu mengiris kekuatan Dao Agung dan menyapu tubuhku dan tubuh Lin Muzhao, seolah ingin membelah kami menjadi dua. Sungguh kejam. Pedang tulang abadi telah siap beraksi sejak lama. Saat cakar binatang itu jatuh, ia menyerang dengan dentang yang menggelegar. Serangan itu, yang dipenuhi bayangan 3 jiwa pedang, menebas ke atas dengan dentang yang memekakkan telinga, menangkis serangan cakar itu dengan kuat. Namun, kami tak punya kesempatan untuk bernapas. Awan di sekitar bergulung dan berputar lagi. Dengan 3 desisan, 3 cakar lagi, masing-masing membawa aura tajam yang mengerikan, menyerang, seolah-olah pedang Ibel telah turun ke dunia. Pedang panjang Lin Muzhao sudah terhunus. Di bawah alam ikan roh angin surgawi, ia melancarkan 3 serangan pedang yang sempurna. Di sisi lain, aku tetap waspada dan melangkah keluar dari alam pedang bulu sejati, menangkis serangan lawan dengan setiap tebasan pedang. Setelah bertukar puluhan serangan, awan putih di langit menghilang akibat benturan aura mengerikan dan niat pedang, menampakkan wujud asli para binatang buas. Binatang-binatang ini panjangnya beberapa meter, ditutupi bulu putih, berkepala harimau dan bertubuh serigala, serta bercakar tajam. Mereka diselimuti aura mengerikan yang intens, dan aturan-aturan makhluk roh langit dan bumi terus-menerus meletus dan bergejolak di dalam tubuh mereka. Masing-masing dari mereka setara dengan seorang suci tingkat menengah, dan jumlahnya lebih dari 10. Brengsek, Lin Muzhao sedikit mengernyit dan berkata, mereka adalah binatang awan kekosongan, binatang buas tingkat 8 yang ahli dalam aturan kehampaan. Jumlah mereka sangat banyak. Kita dalam masalah besar. Binatang terbang awan hampa. Aku tersenyum kecil, aku pernah mendengarnya. Tercatat di buku binatang segudang milik akademi. Kudengar daging binatang awan hampa itu sangat lezat, dan karpet yang terbuat dari bulunya bisa terbang sendiri. Sungguh menakjubkan. Begitu aku mengatakan itu, para Void Cloud Beast di sekelilingku menjadi makin marah, dan mereka semua mengeluarkan geraman yang ganas. Sekelompok binatang awan Void menghabisi seluruh batalion elit pasukan Harimau Kekaisaran, bahkan melahap beberapa orang suci. Binatang buas ini tampaknya mampu mencerna sumber rerun dewa suci milik orang suci. Beberapa binatang awan memiliki cahaya redup yang mengalir di dalam tubuh mereka, yang mungkin menjadi alasan mereka memakan para orang suci. Sungguh mengerikan membayangkan seorang orang suci yang bermartabat menjadi santapan bagi binatang buas hanya karena kekuatan yang tak memadai. Kakak senior, ayo kita bertarung sekuat tenaga, kataku. Ya, itulah yang kumaksud. Lin Muzhao tersenyum tipis, melompat ke depan, dan menciptakan medan alam ikan roh angin surgawi di sekelilingnya. Pedang giok putihnya menyilang ke segala arah, dan gumpalan niat pedang halus mengalir di sekelilingnya saat ia bertarung melawan 7 binatang awan kekosongan. Sebagai seorang santo pedang muda, ia memang mampu melawan beberapa santo tingkat menengah. Meskipun ia belum bisa dikatakan memiliki kemenangan mutlak, ia tidak akan mudah dikalahkan. Kalau menurut saya, agak sulit. Alam pedang bulu sejati meluas sepenuhnya, menciptakan medan pedang berapi selebar beberapa puluh kaki di sekelilingnya. Untaian niat pedang transenden mengalir, dan pedang tulang abadi bagaikan senjata abadi yang telah memasuki dunia. Pedang itu bergerak bebas, melepaskan niat pedang yang menakjubkan untuk menebas sekelompok binatang buas tingkat 8. Binatang-binatang terbang awan Void jelas bukan hanya binatang buas, tetapi juga binatang buas yang cerdas. 6 binatang awan Void berada di depan, dan 3 di belakang, berulang kali menerkam dan menyerang. Serangan mereka tak biasa, menggabungkan aturan kehampaan. Setiap serangan cukup untuk menghancurkan domain spasial, yang memiliki daya penghancur yang kuat di alam pedang bulu sejatiku, yang kuandalkan untuk bertempur. Tapi aku tak punya pilihan selain terus bertarung dengan alam pedang bulu sejati. Tanpa alam pedang bulu sejati, aku mungkin akan terluka dalam waktu kurang dari 10 gerakan. Kita harus bertindak cepat dan tegas, tanpa ragu-ragu, atau kakak perempuanku dan aku akan binasa di sini. Setelah 30 gerakan, lengannya berdenyut-denyut kesakitan. Setelah diamati lebih dekat, lengannya dipenuhi luka-luka halus. Pertahanan alam pedang bulu sejati yang tampak sempurna tidak dapat sepenuhnya melindunginya dari amukan aturan kehampaan. Ia masih terluka dengan bekas cakar, dan aura dingin menyerbu tubuhnya di sepanjang luka-luka itu. Untungnya, ia dilindungi oleh tanda Phoenix, jadi ia tidak takut. Ledakan. Dengan teriakan pelan, bayangan jiwa pedang keempat meletus, menampakkan seorang wanita abadi tak tertandingi yang melintasi ujung pedang. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi seberkas cahaya spiritual yang berputar di sekitar pedang tulang abadi. Dalam sekejap, pedang tulang abadi tampak memulihkan kekuatannya, melepaskan kekuatan serangan yang berlipat ganda. Sebuah bintang jatuh, dan tebasan pedang yang dahsyat membelah tubuh binatang awan Void.
Dunia fana telah runtuh. Binatang awan void itu hampir terbelah dua seluruhnya, daging dan darahnya berhamburan kemana-mana, dan ia mati dengan mengerikan di tempat. Raungan, raungan, raungan. Setelah rekan mereka terbasmi, ketiga binatang awan void meraung marah dan melancarkan serangan dahsyat. Cakar tajam dan mulut merah darah mereka mencabik alam pedang bulu sejati, perlahan-lahan menyerbunya. Cakar mereka yang seperti pisau merobek pakaianku dengan suara plop-plop-plop, meninggalkan bekas darah di tubuhku. Rasa sakit yang hebat itu menyiksa, tetapi juga mengobarkan amarahku. Dao Agung telah runtuh. Teknik pedang rusa putih meletus sekali lagi, puluhan aturan dao emas berhamburan di sekitarku, menembus tubuh binatang awan hampa. Mereka memutar tubuh mereka dengan panik, bulu dan daging mereka berubah menjadi asap sedikit demi sedikit, seolah mencoba melarikan diri melalui kekuatan kehampaan, tetapi sudah terlambat. Saat aku terus mengerahkan kekuatanku, rantai aturan dao emas terus-menerus memicu kekuatan penghancur, seketika menghancurkan tubuh ketiga binatang awan hampa menjadi tiga awan kabut darah yang meledak di udara. Mengaum, seekor binatang buas yang menunggangi awan, bulunya sudah berubah keemasan, meraung dan menerjang kepalaku. Seketika, langit menjadi gelap. Ia telah mengaktifkan wujud leluhurnya, berubah menjadi raksasa misterius. Gigitannya seolah melahap seluruh bintang, memancarkan aura mengerikan yang menantang surga. Pengadilan kematian. Aku mengerutkan kening, mengarahkan pedang panjangku lurus ke langit, dan langsung melancarkan jurus kelima dari teknik pedang rusa putih, bencana ibel penghancur. Dalam sekejap, sekelilingku dipenuhi hutan bayangan ibel yang ganas. Dengan gelombang niat pedang, para ibel itu menekan para monster itu bersama-sama, raungan mereka yang menggetarkan bumi menghancurkan bayangan yang dipanggil oleh binatang awan terbang. Pedang tulang abadi kemudian melepaskan seberkas cahaya, menembus kepala binatang awan terbang dan membasminya di tempat. Mayat itu sangat terawat bisa dimakan atau digunakan untuk membuat selimut bulu. Bahkan sebelum tubuhnya menyentuh tanah, saya sudah mengeluarkan tas Pixiu dan menyimpannya. Keempat binatang awan void yang tersisa tentu saja memahami niatku, dan mereka semakin marah, bulu mereka berdiri tegak. Namun, terlepas dari kemarahan mereka, mereka dengan bijak melarikan diri ketika tahu mereka bukan tandinganku. Tubuh mereka berubah menjadi gumpalan kabut dan lenyap tertiup angin, lolos melalui kekuatan kehampaan, membuat mereka mustahil ditangkap. Melihat lokasi Lin Muzhao, tiga mayat binatang awan void tergeletak di tanah di bawahnya, dan empat lainnya juga penuh luka. Mereka segera melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Benar saja, dengan kultivasi Lin Muzhao sebagai pedang suci, ia berhasil menghancurkan kelompok binatang buas tingkat 8 ini. Sekawanan serigala dapat memburu seekor gajah raksasa, tetapi jika lawannya adalah harimau, maka serigala tetaplah serigala. Saya mengambil mayat beberapa binatang awan hampa yang relatif terawat baik, dan setelah memeriksanya, saya menemukan bahwa tidak satu pun dari mereka adalah jenis pemakan manusia, kalau tidak, mereka mungkin tidak bisa makan daging. Lalu, sambil memandangi mayat-mayat prajurit elit pasukan Linghu yang berserakan di tanah, aku berkata, kakak senior, rasanya tidak pantas membiarkan mereka membusuk di hutan belantara seperti ini. Kurasa lebih baik mereka dikubur saja. Ayo cepat. Dengan sebuah pikiran, energi pedang menyembur keluar dari tubuhku, berubah menjadi arus deras yang menghancurkan gunung kuno di sampingku, memicu tanah longsor yang seketika mengubur semua mayat di lembah. Dengan cara ini, setidaknya tubuh mereka tidak akan dimakan binatang buas, dan akan sulit ditemukan siapapun. Aku juga mengubur bendera pertempuran pasukan harimau roh di antara rerun dewa, membiarkan mereka binasa di hutan belantara utara ini dengan kejayaan mereka sebelumnya. Setelah menyelesaikan semuanya, Lin Muzhao melirik ke utara dan berkata, hari mulai gelap. Alam liar utara berbahaya. Bagaimana kalau kita jalan-jalan di malam hari? Jika Xiao Yan ada di lembah Qilin, kita harus pergi ke sana secepat mungkin, kataku. Ayo pergi, hati-hati dalam segala hal. Keduanya kembali melanjutkan perjalanan, terbang rendah. Malam tiba dalam sekejap mata, dan Northern Wilderness gelap gulita, bahkan tanpa cahaya bintang. Satu-satunya cara untuk melihat dengan jelas adalah melalui mata ilahi pedang Dao. Di kejauhan, awan bergulung-gulung di langit, seolah-olah ada keganasan yang luar biasa mengintai di dalamnya. Hatiku sedikit mencelos itu adalah Void Cloud Beast. Sepertinya semakin banyak Void Cloud Beast yang mengikuti kami. Kakak senior, ayo berangkat. Menggunakan aturan alam Void, ia meraih tangan kecil Lin Muzhao dan membawanya ke alam Void, berlari ratusan mil sebelum akhirnya muncul. Kali ini, binatang awan Void tidak terlihat dimanapun mereka telah kehilangan jejak. Puluhan mil lebih jauh, orang tiba-tiba dapat melihat sekelompok obor berkumpul di dataran, yang tampak seperti pasukan. Berdesir, keduanya mendarat dengan anggun di hutan pegunungan yang layu, menekan aura mereka dan mengamati dari kejauhan. Di dataran, sekelompok manusia dengan aura kuat muncul.
Mereka berpakaian kulit binatang dan memegang senjata perang kuno dan sederhana. Beberapa menghunus pedang, yang lain kapak panjang dan tombak, dan banyak lagi yang membawa busur perang. Mirip dengan bocah buas yang telah kita basmi sebelumnya, pasukan ini berjumlah lebih dari 1.000 orang, masing-masing dengan kekuatan setidaknya setengah sein. Di antara mereka, terdapat tidak kurang dari 100 sein dan hampir 10 sein tingkat tinggi, menjadikan mereka kekuatan yang benar-benar menakutkan. Itu adalah pasukan yang buas. Alis Lin Muzhao berkerut, dan matanya yang indah dengan tenang mengamati pasukan yang berbaris di kejauhan. Ia mentransmisikan suaranya dan berkata, sepertinya suku buas itu benar-benar akan berperang dengan wilayah atas kali ini. Begitu pasukan sekuat itu meninggalkan belantara utara, mungkin itu cukup untuk memberikan pukulan telak bagi pasukan kekaisaran yang menjaga perbatasan. Saya harap Yang Mulia Permaisuri dapat melihat semuanya sesegera mungkin dan mengirimkan pasukan utama Kementerian Perang ke Belantara Utara untuk menghadapi pasukan buas yang kuat ini di wilayah Belantara Utara. Dong Fangwan sangat bijaksana sehingga dia bisa melihat kebenaran. Ya, aku juga percaya pada kemampuan Permaisuri Tianxin. Tepat saat kami sedang mengobrol, sebuah kekuatan supernatural tiba-tiba muncul dari cakrawala, dan area gelap di kejauhan langsung dipenuhi darah. Sesosok kecil terbang menembus udara, dengan rambut acak-acakan dan mengenakan baju sirah merah tua. Di bawah cahaya petir, wajahnya yang tampan memancarkan aura keganasan. Di belakangnya, sekelompok orang terbang mendekat, dengan ekspresi penuh hormat. Orang-orang biadab apa yang layak disebut-sebut ini? Di udara, pria berambut panjang itu tiba-tiba berubah sikap, menjadi sangat ganas. Ia mengangkat telapak tangannya, dan awan yang mengamuk di langit mengembun menjadi kekuatan telapak tangan raksasa sepanjang ratusan kaki, yang jatuh dari langit dan menghantam pasukan suku buas itu. Ia meraung, hancurkan mereka semua. Di langit, wujud dewa kuno bersatu, mereka adalah Asura. Apakah ini Asura berambut hitam? Di tanah, sekelompok ahli dari suku buas meraung, mengaktifkan totem di dalam tubuh mereka dan melepaskan pedang mereka untuk membombardir udara. Namun, mereka sama sekali tidak mampu menahan kekuatan Asura berambut hitam. Dalam sekejap mata, bumi tiba-tiba runtuh, dan sebuah telapak tangan raksasa tercetak di dataran. Aura pembasmi meluap, dan telapak tangan itu hancur berkeping-keping. Api suci berputar-putar di sekitar area itu, dan hampir separuh dari orang-orang buas, termasuk mereka yang berada di alam suci, terbasmi hanya dengan satu telapak tangan. Mengerikan, kekuatan Asura berambut hitam saat ini bisa dibilang tabu. Aku menarik napas dalam-dalam, menekan auraku seminimal mungkin. Bersamaan dengan itu, kilatan cahaya muncul di antara kedua alisku, dan dunia daun ilahi melesat keluar, berubah menjadi daun emas yang menyelimuti aku dan kakak perempuanku, mencegah aura kami bocor keluar sama sekali. Dengan cara ini, bahkan makhluk terlarang pun mungkin takkan bisa mendeteksi kami. Sekarang kami harus bertaruh bahwa aturan dunia pohon anggur ilahi lebih kuat daripada aturan Asura berambut hitam. Tuan tanah ini perkasa, semoga istana surgawi Asuraku makmur selamanya. Penguasa istana tak tertandingi di dunia dan pasti akan berkuasa penuh atas alam atas. Sekelompok kultivator dari istana surgawi Asura berteriak, wajah mereka dipenuhi kesombongan dan keganasan. Di antara mereka ada orang-orang dari sekte tetesan darah dan istana elang terbang, bahkan beberapa kenalan. Di daratan, penduduk suku-suku biadab itu tidak berani lagi melawan dan berhamburan seperti burung dan binatang buas. Asura berambut hitam itu mengamati bumi dengan tatapan tajamnya, lalu mendongak ke pegunungan tempat Lin Muzhao dan aku berada. Entah ia telah menemukan sesuatu, ia hanya mendengus dan berkata, lanjutkan perjalanan. Kita harus menemukan mayat Li Qingyin dan memurnikan 3 embrio abadi yang kembali. Baru setelah itu aku bisa melawan pohon tua itu. Ya, Tuan Istana tak terkalahkan, dan kami bertekad untuk mendapatkan mayat suci Li Qingyin. Semua orang bersorak serempak. Aku sangat marah. Apakah orang-orang dari Istana Surgawi Asura mengejar Xiao Yan? Apa yang diinginkan Asura berambut hitam itu dengan mayat Xiao Yan? Dan apa sebenarnya maksud dari pemurnian embrio abadi ini? Kabut menyelimuti tulang punggungku, membuatku merasa berat dan gelisah. Sekelompok murid dari Istana Surgawi Asura melambung ke udara, energi suci mereka melonjak, dan mereka meninggalkan langit bagaikan awan hujan, hanya meninggalkan mayat-mayat orang biadab di tanah, darah mereka menodai ladang menjadi merah. Para elit Istana Surgawi Asura semuanya telah tiba. Di bawah perlindungan dunia daun ilahi, kataku dengan tenang. Mata Lin Muzhao berbinar adik laki-laki, jangan terburu-buru. Saya tidak terburu-buru. Aku mencengkeram gagang pedang tulang abadi, menggertakkan gigi, dan berkata, namun, kita harus segera pergi dan menemukan lembah kilin. Begitu Asura berambut hitam ini tiba, Xiao Yan akan bertarung sendirian. Menghadapi musuh terlarang, tak ada santo pedang yang mampu bertahan sendirian.
Mata indah Lin Muzhao menyapu seluruh daratan, dan tiba-tiba matanya berbinar. Ia berkata, ada orang biadab di sana yang masih hidup. Aku akan pergi dan menyelidiki untuk melihat apakah aku bisa menemukan sesuatu. Sambil berbicara, ia melayang turun, mendarat di hadapan seorang manusia buas yang tubuh bagian bawahnya telah hancur berkeping-keping, bagaikan peri yang turun ke bumi. Darah terus mengucur dari mulut manusia buas itu, lukanya terlalu parah. Rongga dadanya juga telah diremukkan oleh telapak tangan Asura berambut hitam itu. Kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat, dan ia hanya mengembuskan napas terakhirnya. Lin Muzhao tak perlu bicara, ia hanya mengarahkan jarinya ke dahinya, dan kekuatan suci langsung berputar di sekelilingnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia menarik jarinya, berbalik, dan terbang kembali, sambil berkata, aku tahu lokasi lembah Qilin sekarang. Ayo kita ke sana sekarang, dan secepat mungkin, kita akan tiba sekitar besok pagi. Bagus. Keduanya terbang cepat menembus awan-awan di ketinggian rendah, menjaga kehadiran mereka seminimal mungkin, seperti dua garis asap menyilaukan yang melesat di langit. Di tengah malam, pegunungan Northern Wilderness diselimuti lapisan kabut maut. Udara terasa pekat dengan atmosfer yang menyesakkan dan menyesakkan. Northern Wilderness berada dalam kekacauan, dipenuhi binatang buas. Wilayah ini telah lama menjadi area terlarang di alam atas. Bagi para kultivator di bawah alam suci, datang ke sini sama saja dengan mencari kematian. Terlebih lagi, di kejauhan, di balik pegunungan, tampak sosok-sosok raksasa yang tampak seperti naga sungguhan yang berkelok-kelok di udara. Namun sebelum Lin Muzhao dan aku dapat menemukan wujud asli mereka, mereka telah lenyap tanpa jejak sebagai rantai hukum antara langit dan bumi. Bum bum bum. Jauh di kejauhan, suara gemuruh teredam dari kedalaman bumi menusuk hatinya. Lin Muzhao tak kuasa menahan diri untuk membuka mulutnya sedikit, mata indahnya menatap ke kejauhan, benar-benar takjub, dan berkata, aura yang begitu kuat. Dia tidak bisa melihat jauh, jadi aku mengaktifkan mata ilahi pedang Daoku dan melihat ke arahnya. Tatapanku menembus kabut tebal dan mendarat di hutan pegunungan yang sunyi. Aku melihat sosok besar berjalan di luar pegunungan. Sosoknya lebih tinggi daripada gunung itu sendiri. Dia mengenakan baju zirah emas, yang membuat seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia memegang tombak yang tak tertandingi di tangannya dan berjalan selangkah demi selangkah di antara langit dan bumi, dengan aura yang tak terkalahkan. Begitu aku meliriknya, ia seakan merasakan kehadiranku juga. Ia menoleh padaku, dan matanya yang bagai obor bertemu dengan mata Dewa Pedang. Aku tak tahan, mataku terasa terbakar. Sepasang mata itu mengerikan, dipenuhi niat membasmi yang suci, persis seperti auranya sendiri, seolah-olah Dewa Perang telah turun ke dunia. Panggilan. Aku tak kuasa menahan napas, tetapi ia tampaknya tak ingin mempersulitku. Ia segera berbalik dan melanjutkan langkahnya menuju kedalaman hutan belantara utara yang jauh, menempuh ratusan kaki setiap langkahnya, menghilang di balik pegunungan dan awan dalam sekejap mata. Siapa orang itu? Tanyaku heran. Mata indah Lin Muzhao bagaikan bulan, kalau tidak salah, itu pasti seorang martial saint. Orang suci bela diri. Saya benar-benar tercengang latar belakang seperti apa yang dimiliki martial saint. Ia tersenyum lembut dan menjelaskan, Santo bela diri adalah sebuah gelar, semacam gelar kehormatan. Di seluruh alam atas, hanya Paviliun Santo bela diri yang menyandang gelar ini. Paviliun Santo bela diri adalah sekte saleh tingkat atas yang langka dan terpencil di dunia. Legenda mengatakan bahwa setelah mencapai tingkat tertentu, para kultivator Paviliun Santo bela diri dapat membangkitkan proyeksi kehendak para dewa dan membentuk tubuh fisik mereka menjadi seorang Santo bela diri. Yang baru saja kita lihat adalah seorang Santo bela diri. Kekuatan seorang Santo bela diri sebanding dengan, atau bahkan melampaui, seorang Santo bergelar. Mereka luar biasa. Kalau begitu, fondasi Paviliun Saint bela diri ini terlalu mengerikan. Ya, Lin Muzhao mengibaskan rambutnya, memancarkan aura menawan dan indah, lalu berkata, sepanjang sejarah, Paviliun Martial Saint telah melahirkan setidaknya 100 Martial Saint. Setiap Martial Saint adalah sosok kuat yang berdiri gagah di dunia. Dari segi fondasi, mungkin tak kalah dengan Akademi White Deer kita. Konon, setidaknya ada 2 digit Martial Saint yang masih hidup di dunia ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya fondasi Paviliun Martial Saint. Aku mengerutkan kening dan berkata, fakta bahwa Paviliun Martial Saint benar-benar telah mengirim seorang Martial Saint ke Northern Wilderness menunjukkan bahwa sesuatu yang serius memang telah terjadi di sana. Hilangnya Suster King Yin di alam liar utara memang bisa dianggap sebagai peristiwa besar di alam atas. Lagi pula, dia masih muda dan memiliki kultivasi yang luar biasa, dan selalu dianggap sebagai pilihan pertama untuk berpartisipasi dalam upacara besar. Hilangnya dia memang bisa menimbulkan kegemparan besar. Kakak senior, ayo kita lanjutkan. Melintasi awan, aura ganas kembali terpancar dari kejauhan.
Gerombolan ibel darah menyapu langit rendah, bagaikan sekelompok predator, mata mereka dipenuhi hasrat membasmi dan keserakahan. Kemanapun mereka lewat, baik manusia maupun manusia buas tak luput dari takdir. Bahkan para santo pun tak luput dari takdir mereka saat berhadapan dengan gerombolan ibel darah. Kemanapun aku pergi, mayat-mayat bermunculan di tanah. Beberapa di antaranya termutilasi, sementara yang lain terkuras esensi spiritualnya. Di antara mereka terdapat banyak mayat suci. Belantara utara sangat berbahaya. Jika bukan karena Li Qingyin, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di daerah ini. Menantang batas bukan berarti mati. Daerah ini lebih cocok untukku datangi setelah aku menyalakan api rerun dewa suci dan menjadi seorang pedang suci. Melihat kehancuran dan tragedi di negeri itu, Lin Muzhao agak tersentuh. Alisnya yang halus berkerut, dan ia bergumam, apakah alam atas benar-benar akan jungkir balik seperti ini? Aku menghela napas lega, aku khawatir bahkan jika permaisuri sendiri datang, dia mungkin tidak akan mampu mengendalikan situasi ini. Belantara utara akan menjadi lorong, rute bagi roh-roh jahat untuk menyerbu alam atas dari tanah pengasingan. Dan kini, jalan ini tampaknya telah terbuka, hanya sedikit pembudidaya manusia yang mampu menahan kejahatan besar ini. Di kejauhan, lembah itu sunyi senyap. Berdesir. 7 orang itu melintasi lembah. Mereka semua adalah individu-individu kuat yang telah menyalakan api rerun dewa suci, tetapi kekuatan aturan yang melonjak di dalam diri mereka benar-benar berbeda dari alam atas. Mereka jelas merupakan kultivator ibel dari tanah pengasingan. 4 dari mereka berjalan melintasi lembah, tubuh mereka dipenuhi energi Dao suci. 2 lainnya melompat dengan lincah melintasi dinding gunung seperti monyet, mata mereka memancarkan cahaya yang tenang namun ganas. Yang terakhir adalah seorang raksasa setinggi setidaknya 5 meter, membawa kapak perang berwarna merah darah, matanya dipenuhi cahaya dingin yang menusuk. Mereka adalah orang buangan. Lin Muzhao menekan auranya dan terbang bersamaku, tanpa terlibat dalam pertempuran dengan kelompok itu. Akibatnya, semakin jauh ke utara kami pergi, semakin banyak orang buangan yang kami temui. Aku harus mengaktifkan jubah gaib pemburu angin, menarik Lin Muzhao ke dalam pelukanku, dan kami berdua pun memasuki kondisi persembunyian dan melesat ke utara. Dengan aura dunia daun ilahi yang menyegel kami dengan sempurna menghindari satu demi satu kelompok orang buangan dari kedalaman belantara utara. Sepanjang malam, mereka bertemu dengan lebih dari 100 orang buangan, suatu pemandangan yang benar-benar mengerikan. Akhirnya ada keributan besar di tanah pengasingan. Lin Muzhao sedikit membuka bibir merahnya dan berkata, saat kita pergi, alam atas pasti akan dilanda perang. Ya, saya mendongak ke timur dan melihat cahaya fajar pertama sudah terbit. Udara terasa dingin pagi-pagi di akhir musim gugur selalu begitu segar dan dingin. Dan menurut waktu, kami hampir sampai di lembah Qilin. Tiba, saat dia sedang merenung, Lin Muzhao angkat bicara. Sebuah sentakan menyambarku. Aku menatap pegunungan di kejauhan, tempat awan-awan tak berujung menggantung rendah, menyelimuti bumi. Bahkan mata dewaku yang menghunus pedang pun tak mampu melihat terlalu jauh. Ribuan kaki jauhnya, sebuah lembah luas membentang di antara pegunungan, dipenuhi aura binatang suci. Di sanalah Qilin berdarah murni dari zaman kuno jatuh. Konon, Qilin telah mencapai tingkat kesempurnaan ilahi. Jatuhnya makhluk sekuat itu di sini bisa saja menciptakan wilayah yang sama sekali berbeda. Bahkan dari jarak ribuan kaki, aku sudah bisa merasakan niat membasmi yang kuat di lembah Qilin ini. Di saat yang sama, sepertinya ada aura samar yang familiar mengalir di udara, aura Li Qingyin. Dia memang pernah ke sini sebelumnya, tetapi auranya begitu samar sehingga bisa diabaikan. Adik junior mungkin tidak ada di sini. Sebagai seorang Sein pedang, kemampuan persepsi Lin Muzhao tidak kalah dariku. Karena kita sudah di sini, ayo kita cari tahu apa yang terjadi. Kita tidak punya petunjuk lain tentang Xiao Yan, kataku. Dia mengangguk, hati-hati dalam segala hal yang kau lakukan. Ada bahaya besar di sini. Aku merasakan adanya krisis yang kuat. Aku juga, kakak senior, kamu juga harus berhati-hati. Ayo pergi. Wus. Tubuhku menembus awan dan mendarat dengan anggun di lembah Qilin. Sebelum memasuki lembah Qilin, aku sudah mengaktifkan mata dewa pedang Daoku, mengamati segala sesuatu di sekitarku. Tempat yang bisa membahayakan Li Qingyin pasti luar biasa. Di dalam lembah, aturan-aturan suci berputar-putar, dan deretan batu putih pucat berdiri tegak. Batu-batu ini tampak aneh, bergerigi, dan saling bersilangan dengan aura yang begitu kuat dan menyesakkan. Kemungkinan besar itu bukan batu sungguhan, melainkan tulang-tulang suci yang tertinggal ketika seorang Qilin berdarah murni jatuh. Tulang-tulang suci itu menumpuk seperti gunung, membangkitkan rasa takjub yang tak terlukiskan. Di samping tumpukan tulang-tulang suci ini berdiri menara-menara batu yang diukir dengan indah, masing-masing hanya setinggi manusia, namun memancarkan energi jahat yang mengerikan.
Hati-hati. Aku mengangkat tanganku untuk menghentikan Lin Muzhao dan berkata, ada yang aneh dengan menara batu ini. Benar, ada kekuatan klan pengendali mayat di dalam menara batu. Mata indah Lin Muzhao berbinar saat ia menatap menara batu sejenak dan berkata, ada semacam aksara yang terukir di permukaan menara batu. Itu adalah aksara kuno dari klan pengendali mayat. Aku pernah melihat aksara ini di paviliun kitab suci sebelumnya. Menara batu itu terlihat cukup tua. Area ini seharusnya sudah dikuasai oleh klan pengendali mayat sejak lama. Klan pengendali mayat. Aku mengerutkan kening, merasa makin gelisah tempat ini terasa seperti jebakan. Berjalan di antara tumpukan tulang kilin berdarah murni, aura dingin itu semakin kuat. Ketika aku melihat menembus awan dengan mata dewaku yang menghunus pedang dan menemukan sekelompok remaja berdiri di bukit yang jauh, menatapku dan Lin Muzhao dengan jijik, aku semakin yakin bahwa ini memang sarang misterius klan pengendali mayat. Mendesis. Untaian kekuatan merah tua menghubungkan menara batu dan tulang-tulang kilin yang layu. Seketika, karakter-karakter klan pengendali mayat di menara batu bersinar, tampak sangat menakutkan, seolah-olah sedang dilakukan ritual penghisapan kekuatan. Mungkinkah klan pengendali mayat menggunakan sisa kekuatan kilin untuk memberi makan rakyatnya? Itu mungkin. Aku melihat lagi dan menemukan bahwa area luas menara batu telah hancur. Itu adalah hasil dari tersapu oleh niat pedang yang tajam. Dilihat dari beberapa helai aturan pedang Dao yang tersisa, itu pasti kitab pedang bijak Konfusianisme Li Qingyin. Mungkinkah dia telah menyebabkan keributan besar di sini? Dan sepertinya dia telah menyebabkan keributan besar. Saat aku merenungkan hal ini, aura jahat di depanku semakin kuat. Aku mendongak ke kejauhan dan berkata, kakak senior, seseorang telah tiba. Ya, mata indah Lin Muzhao juga melihat ke kejauhan, dan pedang Muzhao miliknya terhunus dengan bunyi dentang, siap untuk pertempuran terakhir. Kali ini kami mengambil inisiatif dan melompat puluhan kaki ke udara di depan bukit. Di sana, sekelompok remaja berdiri dengan tangan disilangkan, tersenyum kepada kami. Salah satu pemuda itu tampak sangat familiar. Setelah berpikir dengan saksama, saya langsung mengenalinya sebagai Tang Jiuyuan, seorang jenius dari klan penjinak mayat. Saya pernah melawannya sekali di desa keluarga Zuo, dan saat itu saya sama sekali bukan tandingannya. Kini, Tang Jiuyuan, yang mengenakan jubah brokat, dikelilingi oleh sekelompok jenius dari klan pengendali mayat, bagaikan bintang yang mengelilingi bulan. Auranya juga melonjak, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura pedang yang luar biasa. Ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi, dan terdapat 3 pusaran niat pedang yang bergelora. Pusaran niat pedang yang disebut-sebut sebenarnya merupakan penguasaan kekuatan pedang yang transenden. Pusaran ini dimaksudkan untuk tak pernah habis, seperti halnya api rerun Dewa Suci. Api rerun Dewa Suci adalah simbol seorang santo, sedangkan pusaran niat pedang adalah simbol seorang santo pedang. Apakah Tang Jiuyuan sudah masuk jajaran pedang suci? Di sampingnya, Lin Muzhao, berpakaian putih bersih, dengan 4 pedang berputar samar-samar terlihat di sekelilingnya, berbisik, adik, sepertinya kita telah menemukan sarang klan pengendali mayat kali ini. Bukan pangkalan lama. Aku tersenyum kecil seharusnya ini disebutkan pelatihan untuk generasi muda klan pengendali mayat. Bibir Tang Jiuyuan melengkung, senyumnya dipenuhi penghinaan. Ia tertawa dan berkata, Bu Yixuan dan Lin Muzhao. Kalian berdua murid Santo Pedang Rusa Putih benar-benar datang ke alam liar utara. Kalian benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk kalian. Sebulan yang lalu, kami mengantar Peri Qingyin, tetapi sekarang kami menyambut Peri Muzhao dan kau, orang nomor 1 di peringkat setengah suci. Tak jauh dari sana, seorang pemuda berbekas luka di wajahnya tertawa dan berkata, Saudara Tang, siapakah orang nomor 1 di peringkat setengah suci? Dia tidak tahu seberapa besar perbedaan antara seorang setengah suci dan seorang suci sejati. Dia berani datang ke sini untuk mati. Peri Muzhao ini patut diwaspadai. Dia adalah seorang suci pedang seperti Li Qingyin, dan bahkan setenar Li Qingyin di alam atas. Kultivasinya mungkin tidak kalah dari Li Qingyin. Tang Jiuyuan mengangguk dan tersenyum benar, Peri Muzhao adalah lawan yang tangguh, dan aku akan menghadapinya. Sedangkan untuk Bu Yixuan, kalian semua harus bertindak sesuai kemampuan kalian dan jangan meremehkannya. Siapapun yang bisa mengalahkan keturunan naga ibel di celah dunia pasti punya cara yang luar biasa. Jangan pernah meremehkannya. Jangan khawatir, ini bukan keretakan dunia, di mana tidak ada aturan untuk menekannya. Semua jenius muda dari klan pengendali mayatku ada di sini. Kenapa kita harus takut pada Bu Yixuan belaka? Para remaja lainnya juga menyeringai jahat, mata mereka menyapu sosok anggun Lin Muzhao. Tang Jiuyuan. Dengan tenang aku berkata, bolehkah aku bertanya sesuatu sebelum kita bertindak? Bertanya, Tang Jiuyuan tersenyum tipis meskipun klan pengendali mayat dan alam atas adalah musuh bebuyutan, kau tetaplah lawan yang sepadan. Jika ada yang ingin kau ketahui, aku akan memberitahumu sebelum kau mati. Aku akan memberitahumu semua yang kutahu.
Saya ingin tahu keberadaan Li Qingyin. Dia. Bibir Tang Jiuyuan melengkung dan ia tersenyum, anak Qingyin ini sungguh luar biasa. Ia tak hanya membuat keributan di lembah Qilin, tetapi ia juga hampir menghancurkan semua batasan yang ditetapkan oleh leluhur kita. Ia bahkan hampir menghancurkan tujuan abadi klan penjinak mayatku. Namun, guru kita sendiri yang turun tangan dan telah menekannya serta membawanya ke laut hutan 100.000. Apakah kau puas dengan jawaban ini? Untuk membawanya ke hutan seberat 100.000 ton. Tanyaku heran. Itu benar. Tang Jiuyuan menjilat bibirnya dan tersenyum, dia membuat kesalahan besar, tetapi gurunya menghargai bakat dan kultivasinya yang luar biasa, jadi dia tidak ingin membasminya. Dia akan menyegelnya di alam Suguk-guk. Kecuali dia mencapai transendensi dengan caranya sendiri, dia akan tetap berada di alam Suguk-guk selamanya. Rasanya seperti ada yang meninju jantungku dunia cermin mistis. Itu benar. Tepat ketika aku benar-benar bingung, Lin Muzhao berkata dari samping, adik junior, dunia Suguk-guk telah lama hilang dari dunia. Sepertinya telah jatuh ke tangan leluhur klan pengendali mayat. Dunia Suguk-guk ini adalah artefak dewa dari era primordial. Dunia ini memiliki lebih dari 10.000 pola spiritual. Ini adalah dunia cermin dan disempurnakan oleh makhluk kuat dari era primordial. Dunia ini sangat misterius. Meskipun hasilnya tidak bagus, setidaknya adik junior masih hidup di dunia. Saya mengangguk dimengerti. Wajah Tang Jiuyuan memancarkan semangat juang saat ia berkata, baiklah, percakapannya selesai. Sekarang saatnya untuk melepas kalian berdua. Lembah Qilin adalah area terlarang bagi klan pengendali mayatku. Area terlarang bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarangan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengangkat tanganku dan menghunus pedang tulang abadi dari kehampaan, sambil berkata, kalau begitu, ayo bertarung. Melihat tantanganku, para jenius dari klan pengendali mayat semakin menunjukkan ekspresi jijik. Tanpa terkecuali, mereka semua adalah orang suci yang telah menyalakan api rerun dewa suci, dan bahkan yang terlemah sekalipun adalah orang suci tingkat rendah. Mereka telah menyalakan api rerun dewa suci di usia yang begitu muda, dan kepercayaan diri serta kesombongan mereka yang membara telah berubah menjadi kesombongan. Mereka memandang rendah semua orang dan percaya bahwa mereka tak terkalahkan. Kau, jangan remehkan Bu Yixuan. Tatapan Tang Jiuyuan berubah dingin saat dia tiba-tiba mengingatkannya. Saudara Tang, tenang saja, kami tahu bahwa orang nomor 1 di peringkat setengah orang suci itu sangat kuat, dan kami tidak akan pernah meremehkannya. Sangat bagus. Tang Jiuyuan menghunus pedangnya dengan bunyi dentang, mengarahkannya langsung ke Lin Muzhao. Di belakangnya, awan kekacauan bergulung-gulung, dan 3 sosok muncul. Ketiganya adalah mayat suci yang ia kendalikan, salah satunya adalah mayat seorang suci pedang. Ini berarti Lin Muzhao mungkin harus melawan 4 orang, 2 di antaranya adalah suci pedang. Tingkat bahayanya tak terbayangkan. Peri Muzhao, tolong beri aku pencerahan, kata Tang Jiuyuan sambil tersenyum. Dengan ayunan pedangnya yang lembut, giok putih yang indah di gagang pedang berkilauan lembut. Bibir Lin Muzhao melengkung membentuk senyum tipis. Tang Jiuyuan, apa kau tidak meremehkanku? Tidak, pembebasanku atas semua mayat suci itu sudah merupakan penghormatan terbesar yang bisa kuberikan kepada peri. Kalau begitu, ayo bertarung. Keduanya terbang hampir bersamaan, bermaksud menciptakan medan perang di atas lembah Qilin. Aku melirik ke arah puluhan pemuda klan pengendali mayat yang berdiri di puncak bukit dan tertawa, apakah kalian akan menyerbu kami semua sekaligus, atau datang satu persatu? Bu Yixuan, kau sangat arogan. Apa kau pikir kau tak terkalahkan hanya karena kau peringkat pertama di peringkat setengah suci? Seorang pemuda dengan tatapan dingin melangkah maju, diikuti oleh 2 mayat suci. Ia berkata, akan kutunjukkan apa yang kau punya. Siapa kamu? Tang Yong, dari Sekte Selatan Klan Pengendali Mayat. Dengan raut wajah meremehkan, Tang Yong berkata, biar kutegaskan orang luar tidak diizinkan memasuki lembah Qilin tanpa izin. Karena kau berani memasuki lembah Qilin, kau harus siap mati. Dalam pertempuran ini, pemenangnya hidup dan yang kalah mati. Bu Yixuan, beranikah kau bertarung? Tepat seperti yang aku inginkan. Baiklah, kalau begitu bersiaplah untuk mati. Dengan raungan, Tang Yong melepaskan aura sucinya, gumpalan api suci berputar-putar di sekitar bilah pedang, membuatnya tampak transenden. Meskipun ia hanyalah seorang santo tingkat rendah, keajaiban dari klan penjinak mayat ini memang sangat luar biasa. Niat pedangnya mengandung aura hati pedang yang jernih. Atas perintahnya, 2 mayat suci agung menyerbu ke depan dari kiri dan kanan, satu memegang tinju dan yang lainnya telapak tangan. Tinju dan telapak tangan mereka meraung, menampilkan wujud dewa Xie Xi dan Taoti. Kedua santo ini telah mengembangkan seni binatang buas di masa hidup mereka, membuat mereka sangat luar biasa. Menghadapi serangan 3 cabang itu, aku menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba melepaskan alam pedang bulu sejati,
menghancurkan seluruh citra dharma lawanku. 3 bayangan jiwa pedang berputar di sekitar bilah pedang, dan pada saat yang sama, aku melepaskan jurus pertama teknik pedang rusa putih, tanpa hati, tanpa diri. Seketika, niat pedang berputar di sekitarku, dan aku merasa seolah-olah aku adalah seorang abadi kuno di negeri dongeng, memancarkan aura keanggunan dunia lain. Pertahanan sempurna yang dibentuk oleh tanpa hati, tanpa diri membuat serangan lawanku sempurna. Ketakutan. Tang Yong berteriak kaget, menarik pedang panjangnya tanpa perlu aku bergerak. Tinju dan telapak tangan kedua mayat suci itu mendarat di alam pedang bulu sejati, lalu dipantulkan kembali oleh niat pedang yang kuat. Mustahil. Tang Yong berteriak pelan dan menghunus pedangnya lagi, kali ini meningkatkan kekuatannya setidaknya 50%, seolah mengerahkan seluruh kekuatannya. Kedua mayat suci itu juga meraung, tinju dan telapak tangan mereka diliputi api suci, melancarkan serangan yang mencengangkan. Aku mengacungkan pedangku dari jauh, bilahnya membelah awan dan api. Pemandangan berkelebat di depan mataku saat aku menghunus pedangku, lurus ke depan. Seketika, gelombang energi melonjak di sekitar pedang itu, membentuk momentum yang luar biasa. Dengan raungan yang memekakkan telinga, pedang itu dengan kuat menghancurkan avatar kekuatan telapak tangan mayat suci Palem. Bilahnya menebas, langsung mencabik-cabik tubuhnya menjadi gumpalan kabut darah. Ledakan, mayat suci itu meledak hampir seketika. Di saat yang sama, sebelum Tang Yong sempat bereaksi, aku berbalik dan menggunakan pedang debu terlupakan untuk menghancurkan mayat suci lainnya juga. Teknik pedang rusa putih sungguh menakjubkan. Mustahil. Tang Yong meraung dan mengayunkan pedangnya dari udara, tetapi pedang itu dengan mudah ditangkis oleh pedang tulang abadi. Helaian api rerun dewa suci menyebar di sepanjang bilah pedang seperti racun, tetapi sebelum sempat menyentuh telapak tanganku, helaian itu dibubarkan oleh api Phoenix yang kulepaskan. Mata Tang Yong terbelalak kaget bagaimana mungkin. Bagaimana mungkin seorang setengah suci menetralkan api suci seperti ini? Api suci tingkat 7 saja berani bersikap sombong. Aku tak kuasa menahan senyum, dan dengan tebasan pedang lainnya, aku menusuk dahi Tang Yong. Ia terhuyung dan terpental, napasnya sudah habis saat mendarat. Tang Yong, dia sudah tersesat. Mustahil, dia salah satu dari 10 jenius teratas Sekte Zhongnan, dan dia sudah menyalakan api rerun dewa suci. Bagaimana mungkin dia dikalahkan oleh setengah orang suci hanya dengan satu gerakan? Sekelompok jenius klan pengendali mayat tercengang. Salah satu pemuda menyipitkan mata dan berkata, ilmu pedang Bu Yixuan mungkin adalah ajaran sejati dari Santo Pedang Rusa Putih, Sang Guanxi. Sungguh mengesankan. Bahkan aku sendiri pun tidak dapat memahami makna sebenarnya dari ilmu pedang yang terkandung di dalamnya. Kekalahan Tang Yong bukanlah suatu ketidakadilan. Adapun mengapa api rerun dewa suci tidak melahap lawannya, mungkin karena kemampuan Tang Yong belum cukup terasah. Pemuda di sampingnya menghela napas penuh penyesalan, lalu berkata, Saudara Tang Xinyuan, Bu Yixuan ini bukan orang biasa. Hanya jika kau bertindak, kau bisa benar-benar yakin bisa membasminya. Tang Xinyuan mengangguk Bu Yixuan, selanjutnya, aku akan bertarung denganmu. Mohon pencerahannya. Aku mengerutkan kening, lalu melihat 3 sosok muncul dari awan kacau di belakang Tang Xinyuan. Mereka semua adalah mayat suci. Salah satu mayat suci memiliki aura yang sangat kuat, seolah-olah telah mencapai level Santo tingkat tinggi. Sungguh kuat, orang ini ternyata Santo 3 mayat legendaris. Di klan pengendali mayat, Santo 3 mayat adalah eksistensi yang luar biasa. Namun, mayat suci kehilangan sebagian kekuatannya setelah kematian, dan bahkan lebih berkurang lagi setelah disempurnakan oleh klan pengendali mayat. Selain itu, tingkat kultivasi sang pengendali juga membatasi kekuatannya. Oleh karena itu, kekuatan sebenarnya dari mayat suci sebenarnya berkaitan dengan sang pengendali. Dengan kata lain, semakin kuat sang pengendali, semakin kuat pula kekuatan yang dapat dikerahkan oleh mayat suci tersebut. Dan Tang Xinyuan di depan kita tampaknya agak tak terduga. Ayo kita bergerak. Tang Xinyuan menjentikkan lengan bajunya, dan api berkobar di sekujur tubuhnya. Keajaiban ini sungguh luar biasa. Dilihat dari tingkat kekuatannya, api suci yang ia nyalakan setidaknya adalah api suci tingkat 5. Terlebih lagi, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi yang luar biasa kuat dan dahsyat. Sebuah suara keras terdengar dari belakangnya, dan citra Dharma burung vermilion muncul di udara. Mungkinkah ia telah mengembangkan Dharma burung vermilion? Saat Tang Xinyuan melancarkan serangannya, aku menyadari aku telah salah menilai. Itu bukan teknik burung vermilion, melainkan sebuah teknik telapak tangan yang berevolusi darinya. Dengan satu serangan, semburan api yang dahsyat meletus, membuat Tang Xinyuan nyaris tak terlihat, sepenuhnya tersembunyi di balik awan. Sebaliknya, jejak cakar burung vermilion yang diselimuti api turun dari langit, membawa kekuatan dao surgawi untuk menekannya. Kabut di sekitarnya berputar-putar, dan tanah mulai retak. Sungguh teknik telapak burung vermilion yang luar biasa.
Misteri teknik telapak tangan sama seperti misteri teknik pedang. Meskipun teknik pedang berkuasa di 3000 dunia, beberapa orang suci yang menguasai teknik telapak tangan juga dihormati sebagai makhluk agung. Seperti kata pepatah, semua jalan menuju jalan yang benar. Menguasai teknik telapak tangan juga dapat mencapai alam tertinggi. Tang Xingyuan di depan kita adalah seorang jenius yang telah menguasai teknik telapak tangan. Serangan telapak tangan ini dibalut dengan kekuatan langit dan bumi, dan seolah-olah merupakan kekuatan yang luar biasa. Kita tidak boleh meremehkan generasi muda orang suci dari klan pengendali mayat, mereka sangat kuat. Dengan tekad bulat, aku melepaskan alam pedang bulu sejati, yang melesat dari tanah dan menyerang Tang Xingyuan. Bersamaan dengan itu, aku menghunus pedangku, dan jurus ketiga teknik pedang rusa putih menyapu udara, menyebabkan ruang tiba-tiba menjadi gelap. Seolah-olah semua bintang di langit sedang berguncang. Akhirnya, sebuah citra dharma bintang yang sedikit lebih kecil jatuh ke pedang tulang abadi, berubah menjadi debu fana. Serangan pedang itu bergema melawan teknik telapak burung vermilion. Ledakan, satu serangan membakar langit, dan api rerun dewa suci menghujani dari langit, menghantam alam pedang bulu sejati. Meskipun jejak telapak burung vermilion hancur, kekuatan manusia jatuh hampir lenyap. Niat pedang yang tersisa dengan mudah diredam oleh serangan telapak tangan horizontal Tang Xingyuan. Yang mematikan adalah hembusan angin dingin yang datang dari belakang, lintasan ritmis dari niat pedang mayat suci. Sungguh ilmu pedang yang licik. Saya hampir tidak menyadarinya. Aturan spasial meletus, dan hampir seketika kerun dewa spasial terbentuk di belakangku. Pedang tulang abadi melengkung ke belakang, dan di tengah gemuruh kerun dewa, serangan diam-diam mayat suci itu gagal, dan seluruh lengannya tercabik-cabik dalam kerun dewa spasial. Hampir bersamaan, serangan dari dua mayat suci lainnya tiba. Mayat suci kedua mengaktifkan teknik jahat, dan api rerun dewa suci berubah menjadi tanaman merambat yang menjulur dari kekacauan, melilit kakiku. Mayat suci tingkat tinggi ketiga membelah langit dengan sebuah pukulan, sebuah serangan yang benar-benar mematikan. Oh tidak, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Yang lebih mematikan lagi adalah serangan telapak tangan Tang Xingyuan, yang meraung dan memanifestasikan puluhan citra dharma burung vermilion. Serangan telapak tangan ini akurat dan kuat, dan mustahil dihindari dengan kekuatan aturan biasa. Orang suci tiga mayat itu telah menunjukkan kehebatannya. Serangan ketiga mayat suci itu bukanlah kekuatan utama, melainkan terkoordinasi dengan serangan tubuh utama, saling menutupi dan membuatnya mustahil untuk dilawan. Bisa dibayangkan banyak orang suci manusia telah musnah di bawah taktik pengepungan Tang Xingyuan. Bahkan saat ini, saya masih merasakan kegelisahan yang mendalam. Namun, saya masih punya cara untuk mengatasi krisis ini. Di sekelilingnya, rantai aturan waktu meraung keluar, terbagi menjadi puluhan dalam sekejap, sepenuhnya mengendalikan aturan aliran waktu di sekitarnya, menyebabkan waktu mengalir mundur, sampai pada titik di mana mayat suci orang suci tingkat tinggi tidak dapat menekannya dengan satu pukulan, tanaman merambat jahat yang melilit kakinya juga melambat, dan bahkan serangan Tang Xingyuan melambat, menjerumuskan seluruh ruang waktu ke dalam kekacauan. Waktu. Aku merenung sejenak, lalu menuangkan 80% energi suciku ke dalam pedang tulang abadi. Tanda-tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhku, dan tatapanku langsung mengeras. Aku meraung, tebasan tanda. Bum bum bum. Debu keemasan memenuhi dunia. Skala waktu, dengan niat pedangnya yang tak terhancurkan, melukai dua mayat suci yang tersisa. Khususnya, mayat suci Santo tingkat tinggi itu lengannya hampir hancur. Kerun dewa waktu yang kelabu itu tampak seperti sendewa ringan, tetapi daya penghancur yang luar biasa dahsyat yang terkandung di dalamnya mungkin tak kalah hebat dari pedang jantung yang kembali dari teknik pedang rusa putih. Anda, Tang Xingyuan terkejut. Tepat di depan matanya, aku menusuk dengan pedangku, sekali lagi menggunakan misteri mendalam pedang debu yang terlupakan. Bilah pedang tulang abadi bagaikan aliran jernih yang mengalir melalui kenangan masa lalu, dipenuhi dengan emosi kebingungan, keheranan, dan ketidakberdayaan. Dengan satu serangan, tekad Tang Xingyuan terguncang, dan kebingungan muncul di matanya. Namun, tepat ketika pedang panjang itu hendak menembus alisnya, Tang Xingyuan tiba-tiba terbangun, menggenggam kedua tangannya, yang kemudian berubah menjadi api tak berujung dan mengembun menjadi sepasang cakar burung vermilion yang mencengkeram erat bagian ramping pedang tulang abadi. Cahaya yang ganas dan intens muncul di matanya, dan ia meraung, "Bu Yixuan, apa kau pikir kau bisa membasmiku seperti kau membasmi Tang Yong? Itu sungguh tidak mudah." Aku mengatakannya dengan santai, dan di saat yang sama, aku membalikkan pergelangan tanganku dengan lembut, dan seketika badai niat pedang kedua meletus. Itu adalah pusaran kekuatan yang sangat dahsyat. Rantai emas aturan Dao Agung berputar cepat di sekitar bilah pedang, berubah menjadi jurus pedang yang mengerikan, jurus keempat dari teknik pedang rusa putih Dao Agung tenggelam. Aku telah mengolahnya hingga mencapai tingkat kesempurnaan, dengan banyak variasi misterius. Jurus ini dapat digunakan untuk menyerang,
bertahan, dan bahkan, seperti kasusku sebelumnya, untuk membantu diriku keluar dari kesulitan. Klang klang klang. Bilah pedang, yang dipenuhi dengan tatanan dan aturan Dao Agung, berputar dan meliuk, mencekik cakar burung vermilion yang telah dipadatkan Tang Xinyuan. Seketika, wujud Dharma cakar burung suci itu terus-menerus hancur. Ketika pedang tulang abadi terlepas sepenuhnya dari cengkeramannya, sisa kekuatannya masih dahsyat. Niat pedang yang kacau dan ganas menggeliat telapak tangan Tang Xinyuan, membuatnya berlumuran darah. Bu Yixuan. Tang Xinyuan murka. Mengabaikan luka-lukanya, ia melepaskan kekuatan teknik burung vermilion di dalam tubuhnya, menyebabkan api membumbung tinggi ke langit. Dengan satu hentakan, area di sekitarnya, yang membentang puluhan kaki, berubah menjadi wilayah api, wilayah yang dipenuhi kekuatan api rerun Dewa Suci. Api suci itu membakar tanpa henti, mencoba menembus alam pedang bulu sejati dan menimbulkan kerusakan dahsyat pada tubuh fisikku. Dengan serangan telapak tangan yang dahsyat, Tang Xinyuan tak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi juga semangat juang yang tak tertandingi. Telapak tangannya yang berlumuran darah, dialiri energi api, berubah menjadi dua semburan api yang berkobar dari kedua sisi, melancarkan jurus dahsyat lainnya. Suasana menjadi gejolak. Meskipun kami berada di udara, tanah terasa sangat panas. Para penonton terkejut. Salah satu anak laki-laki dipenuhi kegembiraan akhirnya, Tang Xinyuan akan menggunakan jurus ini. Konon terakhir kali dia menggunakan jurus ini, dia membasmi seorang santo tingkat menengah yang terkenal di alam atas. Kali ini, Bu Yixuan pasti akan mati. Benar sekali, Bu Yixuan tidak akan lolos dari kekuatan mematikan jurus ini. Semua orang mengangguk setuju, mengira aku ditakdirkan kalah. Memang, serangan telapak tangan Tang Xinyuan terbagi menjadi dua jalur, yang memang memberi saya pencerahan. Namun, ini bukan berarti saya pasti kalah. Sebaliknya, hal itu justru membuat saya merasakan kegembiraan dan kegembiraan yang mendalam. Sejak menerima teknik pedang rusa putih dari guru saya belum bisa mengerahkan seluruh kekuatan saya. Kali ini, saya akan menganggapnya sebagai latihan. Dengung-dengung-dengung. Merasakan kegembiraan batinku, pedang tulang abadi bergema tanpa henti. Digerakkan oleh lengan kananku, pedang itu melepaskan kekuatan ilahi yang dahsyat, memanifestasikan gumpalan bencana ibel yang menyatu dengan niat pedang yang luar biasa, melesat menuju telapak tangan berapi di sebelah kananku. Lengan kiriku juga tiba-tiba terangkat, membentuk mantra pedang. Dengan suara mendesing, niat pedang kedua yang sama sekali berbeda muncul, jurus keenam dari teknik pedang rusa putih, pemusnahan para dewa. Seketika, sosok ilahi abadi yang tak tertandingi turun ke udara, memancarkan aura kekuatan yang tak tergoyahkan. Niat pedang ini dibentuk dengan membentuk segel tangan, namun kekuatannya sama sekali tidak kalah dengan serangan pemusnahan bencana ibel. Ledakan. Dua dentuman keras bergema saat teknik pedang rusa putih beradu dengan teknik telapak burung vermilion. Keunggulan kedua kekuatan langsung terlihat saat mereka bertabrakan. Citra Dharma burung vermilion milik Tang Xinyuan hancur berkeping-keping, dan ia juga terkena serangan balik dari niat pedang teknik pedang rusa putih. Disertai jeritan memilukan, kedua lengannya meledak, dan kultivasinya hampir seketika hancur. Pemenangnya hidup, yang kalah mati. Kamu kalah. Aku berbicara perlahan, dan dengan mengangkat pedang tulang abadi dengan lembut, sebilah pedang tajam melesat keluar, menembus dahi Tang Xinyuan dengan suara wus, meninggalkan luka kecil. Namun, pedang itu telah menembus rerun dewa suci miliknya, langsung membasmi Sein muda yang kuat ini. Di saat yang sama, sambil mendongak, aku melihat udara dipenuhi aura teknik pedang rusa putih dan alam penyembuhan angin surgawi. Selain itu, niat pedang itu kacau balau, dan pertempuran antara kakak senior Lin Muzhao dan Tang Jiuyuan telah memasuki tahap yang sengit. Di puncak bukit, sekelompok anggota muda klan pengendali mayat tak lagi memiliki kesombongan seperti dulu. Banyak dari mereka bahkan mulai mempertimbangkan untuk menyerah. Tang Xinyuan adalah salah satu yang terbaik di antara mereka, tetapi ia juga kalah dan menemui akhir yang tragis. Jika salah satu dari mereka berada dalam situasi itu, kemungkinan besar hasilnya akan sama. Oleh karena itu, tak terelakkan bahwa mereka merasakan duka yang sama. Lembah Kilin adalah tempat yang telah dikelola oleh klan pengendali mayatku selama bertahun-tahun, dan tempat ini tidak boleh hilang. Seorang pemuda memegang tombak berkata dengan sungguh-sungguh, para tetua mempercayakan kita untuk menjaga tempat yang begitu penting. Tang Jiuyuan masih bertempur dengan sengit. Kita tidak boleh pengecut. Sekuat apapun Bu Yixuan, dia hanyalah satu orang. Selama kita bergabung dan melancarkan serangan dengan segerombolan mayat, aku tak percaya Bu Yixuan memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Dia pasti tak akan mampu menahannya. Benar, Bu Yixuan dan Lin Muzhao datang ke Tanah Suci hanya untuk memprovokasi klan pengendali mayat. Klan pengendali mayat kita tidak boleh mundur selangkah pun. Kata pemuda lain, matanya terbelalak. Aura jahat berkumpul di atas kepala semua orang, dan mata mereka berubah jahat.
Apakah mereka benar-benar akan melancarkan serangan berkelompok? Aku menarik napas dalam-dalam, dan energi suci di tubuhku mengalir ke pedang tulang abadi. Lebih dari 5.000 pola spiritual bersinar, memancar dengan pancaran spiritual yang menakjubkan. Senjata abadi itu terasa sangat berat, tetapi hatiku dipenuhi kegembiraan. Aku tertawa dan berkata, mau mengeroyok kami. Jangan malu-malu, ayo. Tapi hati-hati, pedangku tak kenal ampun. Arogan, beberapa pemuda melompat bersamaan, masing-masing melancarkan jurus bela diri mereka untuk menyerang. Bersamaan dengan itu, mayat-mayat suci bergulung-gulung, dan puluhan mayat suci muncul di udara dalam sekejap. Mereka meraung pelan, seperti binatang buas, yang cukup mengerikan. Cakar tajam mereka diselimuti racun mayat berwarna merah darah, dan akan sangat merepotkan jika disentuh. Ledakan, beberapa helai bulu api layu, dan aku langsung membuka alam pedang bulu sejati, seolah-olah berada di wilayah api yang tak terkalahkan. Dengan kondensasi niat pedang, alam pedang bulu sejati semakin mengecil, akhirnya hanya mencakup radius 1 zang di sekitarku. Namun, aura di dalam alam pedang itu lebih kuat dari sebelumnya. Aku menghunus pedang dan melintasinya, pedang itu bergerak mengikuti kehendakku. Beberapa sinar cahaya putih meledak di udara, dan dalam satu putaran, 2 anak ajaib dari klan pengendali mayat musnah. Dengan semburan tiba-tiba dari telapak tangan kirinya, aura naga sejati berputar di sekitar lengan kirinya, dan untaian aturan teknik naga sejati mulai bergerak berirama, langsung meletus menjadi pusaran yang dipenuhi aura naga sejati. Rasanya seperti arus es yang deras, berputar cepat, membentuk medan pembantaian yang mengerikan. Dalam sekejap, lebih dari 10 mayat suci yang menyerbu ke arahnya terperangkap di medan pembantaian ini. Berdengung, di dalam tubuhnya, 10 lapisan laut ki berputar, dan 33 meridian suci terbuka, memancarkan cahaya pelangi yang menyilaukan, langsung menggandakan kekuatan serangan ini. Zenhai, saat kekuatanku meletus, lebih dari selusin mayat suci hancur berkeping-keping. Mayat suci ini hanyalah orang suci tingkat rendah semasa hidup, dan setelah mati mereka kehilangan sebagian kekuatan mereka. Kini mereka tak mampu menahan serangan Zenhai. Sekelompok anak ajaib muda tercengang. Mereka jelas telah menyulut api rerun dewa suci, tetapi api mereka tak mampu menembus alam pedang bulu sejati. Terlebih lagi, mereka hanya memiliki sekitar selusin urat suci, dan paling banyak hanya sekitar 24. Namun aku, seorang setengah orang suci, memiliki 33 urat suci yang bergaung, dan kekuatanku menghancurkannya. Monster, monster ini, seseorang berteriak, orang nomor 1 di peringkat setengah suci itu mengerikan. Pantas saja keturunan naga ibel pun dikalahkan oleh anak ini. Bu Yixuan bahkan bukan manusia. Mustahil umat manusia punya kultivator sekuat itu. Saat kami berbicara, aku sudah melakukan perjalanan pulang pergi, kakiku menapak di awan, pedang tulang abadiku berlumuran darah para pemuda klan pengendali mayat. Hanya sedikit dari mereka yang mampu bertahan dalam 3 ronde, banyak yang terbasmi dalam satu serangan oleh teknik pedang rusa putih. Pertempuran ini setidaknya membuktikan satu hal, teknik pedang rusa putih memang luar biasa, ganas, dan mendominasi. Kekuatannya jauh melampaui 9 pedang Konfusianisme dan Taoisme yang tak tertandingi. Gelar guruku, Santo Pedang Rusa Putih, sungguh pantas. Ia telah sepenuhnya memasuki kondisi pembantaian tanpa pamrih, membantai tak terhitung anak-anak ajaib dari klan pengendali mayat dengan serangan-serangan dahsyat dan menyapu bersih. Orang-orang di puncak bukit telah berhamburan ke segala arah, lebih dari separuh dari puluhan pemuda itu telah terbasmi dalam waktu kurang dari 30 tarikan napas. Bahkan Tang Jiuyuan yang berada di udara pun memucat dan gemetar saat ia berkata, bagaimana mungkin? Begitu banyak orang tidak bisa menghentikan Bu Yixuan. Apa mereka semua hanya sampah? Ia kehilangan fokus sesaat dan langsung tertahan oleh gerakan pedang Lin Muzhao. Satu gerakan ceroboh saja, ia tertahan di setiap kesempatan, dan tak lama kemudian ia akan kewalahan. Saudara Tang Jiuyuan, lembah kilin tidak bisa dipertahankan lagi. Aura jahat menyeruak di kejauhan, dan teriakan pemuda klan pengendali mayat yang melarikan diri bergema, ayo kita segera pergi dan panggil pengawal klan untuk menghabisi mereka berdua. Kau juga harus pergi. Kita tidak perlu bertengkar lagi. Jika mayat kilin dibangkitkan, menghancurkan mereka berdua akan semudah menghancurkan 2 semut. Dasar tak berguna. Tang Jiuyuan murka dan buru-buru mundur, memanfaatkan ikatan mayat suci untuk berlindung. Namun, keahlian Lin Muzhao sangat luar biasa. Di alam penyembuh angin surgawi, sebuah tebasan pedang yang sempurna langsung mengiris kepala mayat suci. Namun tak lama kemudian, mayat suci parubaya lainnya menerjang maju dengan pedangnya, melepaskan serangkaian pusaran niat pedang untuk menghalanginya. Itu adalah mayat suci tingkat Santo Pedang. Mayat suci tingkat Santo Pedang jarang ditemukan di seluruh klan pengendali mayat, tetapi Tang Jiuyuan kebetulan memilikinya. Lin Muzhao tertahan dan buru-buru mundur.
Mayat tingkat Sein pedang itu tidak tinggal diam dalam pertarungan dan berbalik mengikuti Tang Jiuyuan ke dalam kabut di ngarai. Sekelompok anggota klan penjinak mayat melarikan diri dengan panik. Mayat Kilin. Aku menghampiri Lin Muzao dan berkata, kakak senior, kalau tidak salah, lembah Kilin ini bukan untuk menyerap esensi Kilin. Melainkan, klan penjinak mayat ingin menghidupkan kembali mayat Kilin dan mengubahnya menjadi boneka yang sangat kuat. Xiao Yan ditangkap dan dibawa ke 100.000 laut hutan karena ia berusaha menghancurkan kekuatan yang membatasi di lembah Kilin ini. Itu benar, mata indah Lin Muzao dalam dan misterius adik junior, mari kita cari cara untuk menghancurkan semua menara batu di lembah Kilin. Kita akan menyelesaikan misi yang gagal diselesaikan oleh adik junior King Yin. Baiklah, mari kita berpisah. Sambil memegang pedang tulang abadi, saat aku melayang ke udara, alam pedang bulu sejati muncul di bawah kakiku. Pilar-pilar pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir di dalamnya, berubah menjadi niat pedang tajam yang menyapu daratan. Suara dentuman itu tak henti-hentinya. Seperti yang diduga, setiap menara batu dilindungi oleh formasi pembatas yang sangat kuat. Niat pedang itu bertabrakan dengan batasan, memancarkan api dahsyat yang tak dapat dihancurkan dalam waktu singkat. Setelah hampir 30 tarikan napas, ia akhirnya menerobos formasi dan menghancurkan menara batu dengan satu tebasan pedang. Di kejauhan, Lin Muzao juga menghancurkan menara batu pertama, menandakan bahwa proyek tersebut sangat besar. Pada kecepatan ini, mungkin sudah terlambat. Aku mengerutkan kening dan berkata, kakak senior, apakah guru memberimu keputusan apapun sebelum kau pergi? Tidak, dia menggelengkan kepala dan tersenyum setiap kali sebuah dekrit ditulis. Ia menghabiskan sedikit energi mental dan esensi guru, jadi dekrit pedang suci tidaklah terbatas. Namun, saya masih menyimpan salah satu dekrit guru di sini. Bolehkah saya menggunakannya? Gunakan itu, kalau tidak, saat pengawal klan pengendali mayat tiba, tak seorang pun dari kita akan bisa pergi. Lin Muzao membuka telapak tangannya, dan sebuah dekrit suci langsung muncul. Dekrit itu adalah dekrit Konfusianisme dan Tao, dengan karakter-karakter emas berputar dan memantulkan langit. Seketika, sosok Dharma gurunya muncul di antara langit dan bumi. Pedang rusa putih menyapu daratan, menebas puluhan niat sejati yang membentang di lembah Kilin, menekan semua yang ada di jalurnya. Serangan pedang ini sungguh menakjubkan. Bum bum bum, bumi berguncang hebat, dan seluruh lembah Kilin dijungkir balikan oleh pedang Sein pedang rusa putih. Di bawah pedang sang guru, area formasi yang luas dan terbatas langsung berubah menjadi debu, dan menara-menara batu di bawahnya juga hancur berkeping-keping. Debu memenuhi seluruh lembah Kilin, seolah-olah kiamat telah tiba. Kekuatan aturan yang terkandung di udara berdenyut, dan seluruh menara batu hancur. Tampaknya formasi yang dibentuk oleh klan penjinak mayat untuk membangkitkan mayat Kilin juga telah hancur. Menara-menara batu memancarkan cahaya, membentuk jaringan seperti jaring laba-laba, tetapi sudah rusak parah. Tampaknya mustahil untuk membangkitkan mayat Kilin lagi. Oke, aku menoleh ke arah barat laut dan melihat ratusan sosok terbang cepat dari jarak puluhan mil, aura suci mereka bergelora. Itu adalah legiun penjaga tingkat Sein dari klan pengendali mayat. Aku berkata, kakak senior, ayo pergi, atau nanti terlambat. Bagus. Mengambil rute timur laut, kami terbang langsung dari lembah Kilin. Tepat di belakang kami, seseorang telah menerobos batas dan tiba dengan kecepatan luar biasa. Di antara mereka terdapat seorang pria parubaya bertubuh besar dengan ekspresi arogan, yang seluruh tubuhnya memancarkan aura seorang santo tingkat menengah. Tiba-tiba ia membuka telapak tangannya yang mengepal seperti cakar elang, dan cahaya terang melesat ke langit. Sebuah serangan yang dipenuhi racun mayat dan energi kematian menghantam. Kalian berdua bocah nakal, berani merusak rencana penting kami, kalian minta mati. Di tengah aumannya yang ganas, aku berbalik dan melancarkan serangan pedang. Puluhan rantai emas melintasi langit, menyebabkan hukum Dao Agung runtuh dengan cepat, menghasilkan daya hancur yang luar biasa. Ini menghancurkan wujud Dharma Cakar elangnya dan memaksa orang suci tingkat menengah itu mundur. Sementara itu, semakin banyak sosok muncul di awan para ahli dari klan pengendali mayat semuanya telah tiba. Kakak senior, ayo berangkat. Aku tiba-tiba meraih tangan Lin Muzao, mengaktifkan jubah gaib pengejar angin petir dengan energi suciku, dan seketika menghilang ke dalam awan, lenyap dari pandangan sekelompok ahli. Di belakang mereka, raungan bergema, dan sinar cahaya memancar dari awan. Para penjaga klan pengendali mayat murka. Di kejauhan, banyak orang suci turun, mengangkat tangan mereka membentuk penghalang emas di udara, mencoba menyegel dunia ini. Arah timur, barat, dan selatan tertutup dalam sekejap mata. Lebih jauh ke utara, mereka harus terbang keluar dari belantara utara dan memasuki alam lain. Aku menoleh ke utara, yang tak lagi berupa gurun tandus, melainkan hutan rimbun, dengan bunga persik bermekaran di seluruh pegunungan, hamparan merah menyala. Penuh kehidupan,
tetapi juga penuh bahaya yang mencengangkan. 100.000 hutan. Aku menarik napas dalam-dalam kakak senior, apakah kita akan pergi ke hutan 10.000? Lin Muzhao tersenyum dengan mata cerah dan lembut, hatimu selalu bersama adik King Yin, dan dia ada di hutan 10.000. Kalau aku bilang tidak akan pergi, apa kau setuju? Lagi pula, kita tidak punya pilihan sekarang, kita hanya bisa pergi ke hutan 10.000. Tidak apa-apa, betapapun berbahayanya jalan di depan, kakak seniormu akan pergi bersamamu. Bagus. Dengan adanya pendekar pedang cantik yang melindungi kita, peluang kita untuk menemukan Xiao Yan akan semakin besar. Menuju utara, hutan yang luas tampak dekat, tetapi Lin Muzhao dan saya benar-benar terbang selama setengah hari. Akhirnya, pemandangan seperti riak-riak muncul di hadapan kami. Pemandangan itu masih merupakan gambaran indah ratusan mil hutan persik, bunga-bunga liar yang menutupi pegunungan dan dataran, serta sungai-sungai kecil dan kawanan burung. Saat saya bergerak maju, saya merasa seolah-olah tenggelam di permukaan danau yang seperti cermin, dan riak-riak menyebar. Hal-hal di depan saya mulai terdistorsi dan nyata, seolah-olah saya telah melangkah dari satu dunia ke dunia lain. Wus! Akhirnya, mereka memasuki hutan 10.000. Tempat ini penuh kehidupan, dengan energi spiritual tak berujung mengalir melalui pegunungan. Tak heran jika tempat ini dapat memelihara segala macam makhluk kuat. Namun, saat ini, langit di atas diselimuti aura samar namun jahat. Bertahun-tahun yang lalu, hutan 10.000 diserbu oleh para kultivator ibel dari tanah pengasingan. Kini, para penduduk asli yang biadab diusir dalam jumlah besar, dan zaman keemasan telah berakhir. Di mana suster muda King Yin? Dikelilingi hamparan hutan yang luas, pandangan Lin Muzhao tiba-tiba menjadi kosong. Aku mengerutkan kening, tetapi tiba-tiba jantungku berdebar kencang. Sebuah kekuatan dahsyat seakan menyapu dari langit yang tampak tenang. Aku buru-buru berkata, kakak senior, hati-hati. Ada sesuatu yang datang. Berdengung. Aturan spasial berhamburan, dan sebuah benda hitam raksasa turun dari langit, memancarkan cahaya Buddha dan Tao. Itu adalah ikan kayu raksasa, tetapi ikan kayu ini tidak sederhana. Ia mengandung aturan spasial yang mendalam, yang membuat Lin Muzhao dan saya hampir mustahil untuk melawan. Kami kemudian tersapu oleh angin kencang dan terbang ke kedalaman hutan 100.000. Apa-apaan itu? Lin Muzhao menghunus pedang giok putihnya dan menebas dinding bagian dalam ikan kayu itu. Namun, artefak ajaib ini luar biasa dan tetap tak tergoyahkan oleh serangan Lin Muzhao. Aku menggertakkan gigi, mengangkat tangan, dan menunjuk. Aturan waktu mengalir, dan dengan suara wus, teknik pedang itu melesat ke dinding bagian dalam ikan kayu itu. Di bawah aturan waktu yang kacau, teknik itu menghasilkan efek runtuhnya waktu, tetapi hanya mampu menembus beberapa inci ke dalam dinding bagian dalam ikan kayu sebelum akhirnya tak lagi mampu melukai. Suara samar terdengar dari udara dermawan muda, kau punya bakat bagus, tapi kau terlalu lemah untuk mematahkan senjata ajaibku. Buddhisme atau Taoisme lagi? Aku mengerutkan kening dan meninggikan suaraku, siapa kamu? Anggota sekte Buddha atau Tao? Dermawan muda, Anda benar-benar tahu tentang agama Buddha dan Taoisme. Ia tertawa terbahak-bahak namun, para dermawan muda tak perlu ragu. Biksu tua ini tak akan mencelakai kalian berdua, para dermawan. Aku hanya mengundang kalian ke ritual air dan tanah di kuil Budaku. Saat kami berbicara, embusan angin menerpa Lin Muzhao dan saya, menjerumuskan kami ke kedalaman hutan 100.000. Tubuh kami seakan ditarik, dan dalam sekejap mata, kami telah menempuh jarak puluhan ribu mil. Ikan kayu itu terbalik, dan Lin Muzhao dan saya jatuh seolah-olah beberapa gunung menekan kami. Tiba-tiba, sebuah kuil kuno yang megah muncul di depan mata kami. Di tengah kuil, serangkaian lonceng raksasa berdiri. Tepat saat kami mendarat, dua lonceng emas terbang turun dari langit dan, dengan dua dentang, menjepit kami terbalik di dalamnya. Kakak senior, adik laki-laki, meskipun lonceng raksasa itu juga merupakan artefak magis dengan batasan arai yang kuat, lonceng itu tidak menghalangi suara. Untungnya, aku masih bisa mendengar suara Lin Muzhao, dan dia berada tepat di sebelahku, kurang dari 3 meter jauhnya. Mengaktifkan mata ilahi dao pedangku, aku berhasil melihat menembus lonceng kuno itu seperti yang kuduga. Aku segera melirik ke kiri dan melihat Lin Muzhao berdiri di dalam lonceng, alisnya yang halus berkerut. Ia melepaskan aura pedangnya yang membumbung tinggi, mencoba menembus lonceng itu, tetapi jelas sia-sia. Lonceng kuno ini sungguh aneh, bahkan seorang santo pedang pun hanya bisa terkurung dengan patuh di dalamnya, tanpa ada jalan keluar. Pada saat yang sama, saya juga melihat lonceng-lonceng lainnya. Setidaknya ada ratusan lonceng emas di alun-alun kuil kuno. Di dalam setiap lonceng terdapat seorang kultivator manusia yang terpenjara. Beberapa tampak gelisah, beberapa meraung, dan beberapa tampak tenggelam dalam semacam alam misterius, dengan perasaan akan mendapatkan pencerahan. Namun, itu tampaknya bukan pencerahan sejati,
melainkan penyerahan diri pada jalan Buddha. Di udara, seorang biksu tua memegang tongkat berjalan selangkah demi selangkah menembus kehampaan. Ia tampak berwibawa, dengan daun telinga yang mencapai bahu dan mata yang memancarkan kebijaksanaan agung. Suaranya bagaikan guntur yang dalam. Ia berkata, dua dermawan lagi telah bergabung dengan wihara. Selama kalian duduk dengan tenang dan mendengarkan Dharma di Aula Dharma Air dan Tanah Wihara Suziku selama 3 hari, jika kalian tidak bersedia berlindung kepada Buddha, kalian boleh pergi sendiri. Jika kalian bersedia, kalian boleh tinggal dan menjadi murid Wihara Suziku. Lin Muzhao menghentakkan kakinya dengan marah, berkata, biksu jahat. Biksu barbar, aku perempuan, bagaimana mungkin aku bergabung dengan kuil sucimu? Kau tidak mengikuti jalan suci agama Buddha, melainkan jalan sesat dan jahat. Mana ada hal absurd seperti memaksa seseorang untuk pindah agama? Biksu tua itu tersenyum dan berkata, dermawan wanita ini, kuil suci saya juga memiliki biara, jadi tidak perlu khawatir. Aku berkata, kakak senior, jangan dengarkan omong kosongnya. Kalau kau tidak mau tinggal dan menjadi satu-satunya biarawati perempuan di daftar tercantik, duduklah dengan tenang dan kembangkan pikiranmu. Tenangkan pikiranmu dan jangan biarkan lantunan sutra para biksu mengacaukan tekadmu. Hanya itu yang perlu kau lakukan. Sebelum kata-kata itu selesai, sebuah lonceng emas di kejauhan menghilang, memancarkan suara nyaring dan bergema. Anak laki-laki yang duduk di bawah lonceng itu membuka matanya, dan sebuah tanda Buddha yang terdistorsi berkelebat di antara alisnya. Itu bukanlah tanda suci sekte Buddha dan Tao di alam atas, melainkan tanda Buddha dan Tao yang terbalik, tampak suci, namun dipenuhi gumpalan hasrat jahat. Ia tampak seperti seorang murid Gunung Longu, mengenakan jubah Tao, tetapi saat itu ia dengan hormat berkata, Kepala biara, murid ini bersedia masuk agama Buddha dan bergabung dengan kuil suci. Baiklah, seseorang kemari dan cukur kepalanya. Biksu tua itu tertawa terbahak-bahak, dan beberapa biksu segera terbang mendekat. Dengan jentikan tangan mereka, aturan spasial, bagaikan pisau cukur yang tajam, menyapu bersih semua rambut panjang anak laki-laki itu, membuatnya botak. Ini mengingatkanku pada Zhao Hao. Cukup menarik. Pikiran anak laki-laki itu jelas telah dikuasai. Di bawah mata ilahi Dao pedangku, rerun dewa sucinya diselimuti oleh lapisan tanda emas, dengan urat-urat yang memanjang keluar dari tanda tersebut berlapis-lapis, tampak sangat mengerikan, seolah-olah pikirannya telah terkikis sepenuhnya. Kakak senior, kamu lihat itu. Aku mentransmisikan suaraku dan tertawa, omong kosong apapun tentang pencerahan melalui mendengarkan Dharma. Padahal, itu hanyalah semacam sihir jahat yang mengendalikan pikiran dan tubuh melalui suara. Lin Muzhao berlutut diam-diam di dalam lonceng emas, tampak agak kesal. Ia cemberut dan berkata, aku belum mengolah mata surgawi Dao pedang, jadi wajar saja aku tidak bisa melihat apapun hanya dengan mata surgawi Dao bela diri. Singkatnya, tetaplah setia pada diri sendiri, jangan biarkan diri kita dikendalikan, maka kita akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Menatap kepala biara di langit, auranya begitu dalam dan kuat, dan seluruh tubuhnya memancarkan energi transenden. Kultivasinya mungkin setidaknya telah mencapai tingkat santo bergelar, tetapi ia telah menempuh jalan jahat, yang membuatnya tampak semakin ganas dan menakutkan. Duduk bermeditasi untuk memahami Dharma, seharian penuh dapat berlalu pada saat itu. Suara nyanyian itu tak henti-hentinya dan mengganggu. Entah dari mana asalnya, suaranya sangat berisik, seperti nyamuk yang merayapi telingaku. Aku terus-menerus memutar kitab para manusia dalam pikiranku, menggunakan teknik mental Konfusianisme dan Taoisme untuk membersihkan pikiran dan jiwaku agar tidak terganggu oleh kekuatan eksternal. Lin Muzhao tampaknya melakukan hal yang sama, berlutut dengan tenang di dalam lonceng kuno, memutar kitab suci angin surgawi berulang kali, menggunakan makna sejati Konfusianisme dan Taoisme untuk melawan sihir jahat. Di luar, para kultivator manusia baru terus ditangkap dan dibawa ke dalam dojo, dan jumlah mereka meningkat pesat hingga setidaknya ada 500 orang yang duduk di dalam dojo, dan lebih dari 70% di antaranya adalah kultivator manusia yang telah menyalakan api rerun dewa suci. Bahkan seorang santo tingkat tinggi pun ditangkap dan disegel di dalam lonceng kuno tanpa kekuatan untuk melawan. Aku mengerutkan kening, merenung, apa sebenarnya latar belakang kuil suci hingga memiliki kekuatan sebesar itu. Tidak banyak orang suci di alam atas, namun ratusan dari mereka ditangkap sekaligus. Aku khawatir setidaknya 30% orang suci yang memasuki alam belantara utara ditangkap. Jika semua orang suci ini bergabung dengan kuil suci, itu akan menjadi bencana. Tak lama kemudian, terdengar suara dentuman dari lonceng besar lainnya, yang tiba-tiba menghilang, dan seorang pemuda bangkit dari tanah, memegang pedang panjang. Ia adalah seorang jenius dari domain pedang Luo Agung. Wajahnya pucat, jelas karena ia telah menghabiskan banyak energinya melawan erosi hati daunnya oleh sihir jahat selama 3 hari terakhir. Ia mengangkat alisnya dan berkata, Biksu tua,
aku sudah hidup selama 3 hari. Kau harus menepati janjimu dan membiarkanku pergi. Biksu tua itu tersenyum dan berkata, dermawan muda, yakinlah, kuil Suzy selalu menepati janjinya. Sambil berbicara, ia mengangkat tangannya dengan lembut dan berkata, di mana para biksu penjaga kuil? Kirimkanlah dermawan muda ini ke tanah suci kebahagiaan sejati. Kamu, apa yang kamu katakan? Santo muda dari wilayah pedang Luo Agung sangat terkejut. Ia tiba-tiba menghunus pedang panjangnya, dan seluruh penampilannya menjadi luar biasa. Sebuah pilar pedang bahkan melesat ke langit. Ia adalah seorang pendekar pedang muda yang telah memahami kesatuan pedang dan hati. Meskipun ia belum menjadi santo pedang, kekuatannya sudah sebanding dengan santo pedang tingkat rendah. Dermawan muda, jangan melawan. 2 biksu bela diri melompat ke udara, tubuh bagian atas mereka terbalut jubah, memperlihatkan otot-otot keemasan yang kuat. Mereka melepaskan 2 jejak tangan raksasa dari udara, menyebabkan ruang terdistorsi hebat. Kedua jejak tangan itu menciptakan 2 lapisan energi ledakan, sekuat daya hancur puluhan gunung. Orang menyebalkan, anak ajaib dari domain pedang Luo Agung meraung, pedang panjangnya berkilauan saat ia membalas dengan ilmu pedang. Namun, kekuatannya jauh lebih rendah, karena ia hanyalah seorang Saint tingkat rendah, sementara kedua Saint bela diri itu memiliki kekuatan yang setara atau mendekati Saint tingkat tinggi. Di bawah tekanan kedua segel tangan, niat pedangnya terus-menerus runtuh dan hancur. Dengan tambahan beberapa lapis kekuatan lagi, pemuda itu melolong memilukan saat tubuhnya hancur menjadi 2 bagian, tewas di tempat. Betapa kejamnya, namun mereka berani menyebut diri mereka sebagai jalan suci dan ajaran Buddha. Lin Muzao merasakan segalanya dan sedikit mengernyit, berkata, jalan setan seperti itu harus dihancurkan. Aku mengangguk dan menyampaikan suaraku, kakak senior, mohon bersabar. Ketika waktu kita habis, lonceng emas itu akan pergi dengan sendirinya. Aku akan membawamu ke dunia daun ilahi sesegera mungkin, lalu mengandalkan kekuatan putra hitam dan putih yang diwariskan kepada kita oleh kedua guru besar kita. Aku yakin kita akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Sekalipun itu tidak berhasil, aku bisa menggunakan kekuatan terlarang. Lin Muzao mengangguk dan berkata, namun, kita harus menghindari penggunaan kekuatan terlarang jika memungkinkan. Tahu, ... Ketika mereka sedang berbicara, seorang biksu muda muncul di udara, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat, Kepala Biara, 2 binatang buas tampaknya telah menemukan kita dan sedang dalam perjalanan. Mendengus. 2 tanda yang tidak menyenangkan. Saya sedikit terkejut dan menatap Lin Muzao. Lin Muzao juga agak terharu, dan sepertinya sudah cukup tahu siapa yang datang. Ia langsung bersemangat. Benar saja, aura familiar terpancar dari kejauhan, begitu sakral dan dipenuhi sensasi pedang tertinggi yang menggerahkan. Itu adalah aura Master Sangguan Ziyi dan Paman Senior Sangguan Nanfeng. Namun, di dalam kuil, biksu tua itu hanya menyipitkan mata dan tersenyum, berkata, ajaran Buddha tak terbatas bagaimana mungkin mata manusia fana ini bisa menembusnya. Kau tak perlu khawatir mereka tak bisa menembus kuil ini. Di dalam kuil, semua biksu bermeditasi dan membaca sutra. Suara mereka terdengar menembus awan, tetapi seolah tak terdengar dari dunia luar. Seluruh kuil menjadi ruang tertutup. Di luar, 2 sosok raksasa turun dari langit, itu adalah guruku dan guru seniorku. Mereka diselimuti aura pedang yang tak tertandingi, membawa pedang panjang saat mendarat di samping sebuah batu kuno. Sosok mereka luar biasa besar, memancarkan aura halus. Seiring sosok mereka membesar, kuil tahu tempat aku dan Lin Muzao berada terus menyusut, berubah menjadi bunga teratai yang mengembun di tepi kolam puluhan kaki dari guruku. Aku bisa melihat dengan jelas wajah surgawi guruku, tetapi aku tidak bisa berkomunikasi dengannya secara telepati. Menguasai, merasakan aura Sangguan Ziyi, Lin Muzao menyembunyikan suaranya di balik niat pedangnya dan berteriak, gema suaranya bergema di seluruh ruangan. Namun, sepertinya tak seorang pun di luar sana bisa mendengarnya sama sekali. Biksu tua itu menyipitkan mata dan tertawa, dermawan wanita, jangan buang-buang energimu. Mereka tidak bisa mendengarmu. Ini adalah ruang suci yang dibentuk oleh teratai emas di hadapan Sang Buddha, dengan kekuatan magis yang tak terbatas. Bahkan seorang santo pedang bergelar pun tak mampu memahami misterinya. Sebaliknya, jika kau terus berteriak seperti ini, jangan salahkan biksu tua ini karena bersikap tidak sopan. Biksu tua botak, kau sudah keterlaluan, kata Lin Muzao dengan marah. Aku segera berkata, kakak senior, tenanglah. Marah tidak akan membantu. Kita tunggu saja. Aku yakin guru dan paman guru akan bisa melihat kebenaran dengan jelas. Tapi, Lin Muzao menghentakkan kakinya karena marah, merasa benar-benar sengsara karena terjebak di tempat ini. Di luar, Sangguan Ziyi dan Sangguan Nanfeng berdiri memandangi kolam teratai, tetapi mereka gagal menyadari misteri di dalamnya. Kakak senior,
Aku tidak pernah membayangkan akan ada pemandangan seindah ini di hutan 100.000. Ya, sayang sekali kita kehilangan Huo Xie dan masih belum menemukan keberadaan King Yin. Wajah Sangguan Nanfeng agak pucat saat ia berkata, aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. King Yin orang yang beruntung, jadi kakak senior tidak perlu terlalu khawatir. Mata indah Sangguan Ziyi sebening air, tetapi alisnya sedikit berkerut. Ia berkata, namun, sepertinya aku mendengar Xiao Xuan dan Mu Zhao memanggil namaku tadi. Aku penasaran apakah itu hanya imajinasiku. Segala sesuatu di Jalan Agung diatur oleh sebab dan akibat. Mungkin Anda terlalu mengkhawatirkannya, atau mungkin mereka ada di dekat kita, tetapi kita belum melihatnya. Dalam momen penuh semangat, aku memfokuskan suaraku pada kekuatan pedangku, mengubahnya menjadi benang yang menembus batas lonceng emas. Suara samar itu menyebar ke dunia di luar teratai emas, tetapi dengan desiran angin, suaraku yang nyaris tak terdengar itu menghilang lagi, dan tuan serta paman seniorku tak lagi dapat mendengarnya. Xiao Xuan, sesuatu terjadi padanya. Meskipun ia tidak mendengar suara apapun, hubungan sebab akibat membuat mata indah Sangguan Ziyi terbelalak lebar. Untaian niat pedang menyeruak dari tubuhnya saat ia menatap dunia dan berkata, siapapun yang berani mempersulit muridku, Sangguan Ziyi, akan membayar 2 kali lipat. Pada saat yang sama, suara marah kepala biara kuil Suzi terdengar dari atas kepalaku. Dermawan muda, kau sudah keterlaluan. Apa kau ingin semua biksu kuil Suzi masuk neraka bersamamu? Kau telah menjebak kami para biksu seperti ini, kau harus pergi ke neraka yang menyala-nyala dan tak akan bisa terlahir kembali. Saat ia berbicara, sebuah kekuatan dahsyat melonjak keluar, langsung menjungkir balikkan lonceng emas di atas kepalaku. Segera setelah itu, tangan besar biksu tua itu melayang ke udara, mencengkeramku bagai gunung. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan api, sambil berkata, kau sendiri yang harus disalahkan. Biksu tua ini sekarang akan menyelamatkanmu dari malapetaka ini. Kau biksu tua botak, lepaskan adikku. Permukaan lonceng emas lainnya bersinar dengan pola-pola spiritual, jelas berada di bawah pengaruh kekuatan, saat Lin Mu Zhao mengeluarkan seluruh kultivasinya untuk menerobos batasan tersebut. Aku menunggu dengan sabar hingga waktu berlalu. Tepat ketika telapak tangan kepala biara hendak mendorongku ke neraka api, untaian aturan pedang waktu Dao meledak, keluar dari sela-sela jarinya, seketika menghentikan aliran waktu. Kemudian, ruang di sekitarku mulai runtuh, dan saat itu juga, aku telah menyelesaikan teleportasi. Tangan kananku dengan lembut menyapu kehampaan yang kacau, dan pedang tulang abadi bersinar dengan ribuan rune spiritual. Bayangan 4 jiwa pedang meletus, dan jurus ke-6 teknik pedang rusa putih, menghancurkan dewa dan dewa, menebas dari langit. Serangan pedang ini cukup untuk memusnahkan para dewa dan makhluk abadi, tetapi kepala biara Ibel ini adalah seorang santo bergelar. Kepala biara, dermawan muda, beraninya kau menyentuh kepala biara. Puluhan biksu meraung serempak, menciptakan aura yang menindas, tetapi aku tetap tak tergerak. Pedangku, yang dipenuhi aura jalan suci, masih jatuh ke kepala biksu tua itu sambil mendesis, akan kubasmi kau, dasar orang menyebalkan tua yang mengubah hitam menjadi putih. Biksu tua itu perlahan membuka matanya, tatapannya berkilat tajam. Dermawan muda, aura pembasmimu terlalu kuat. Biksu tua ini harus melakukan ritual untuk membantumu menemukan kedamaian demi semua makhluk hidup. Tiba-tiba ia mengangkat telapak tangannya, dan seketika sebuah telapak tangan melesat dengan cahaya keemasan yang melesat ke langit, dipenuhi kesucian tak terbatas. Sungguh tak terbayangkan bahwa inilah kekuatan seorang biksu sesat. Kekuatan telapak tangan itu menghancurkan bagaikan gunung dewa, dahsyat dan dahsyat, seketika menghancurkan kehampaan di sekitarnya. Seluruh dunia seakan berubah bentuk. Ketika kekuatan telapak tangan itu berbenturan dengan niat pedang teknik pedang rusa putih, dunia seakan terbalik, dan seluruh dunia bergetar. Di tengah cahaya pedang, sosok-sosok dewa menunjukkan ekspresi geram mereka, mengangkat tinju dan telapak tangan mereka serempak, meraung, hancurkan kejahatan. Ini menambahkan sendewa kekuatan pedang yang intens, tetapi perbedaan kekuatannya tampak terlalu besar. Ada jurang yang tak teratasi antara puncak alam setengah suci dan orang suci bergelar. Kekuatan biksu tua itu 10 kali lebih besar daripada milikku. Teknik pedang rusa putih meraung dan menghancurkan setengah dari kekuatan telapak tangannya, dan niatnya sendiri telah sepenuhnya runtuh. Pergilah ke tanah suci. Mata biksu tua itu dipenuhi aura jahat. Inilah dirinya yang sebenarnya, bukan topeng munafik yang pernah ia pasang sebelumnya. Jantung pedang segala sesuatu beresonansi, dan aura pedang di dalam tubuhnya langsung pulih. Ia mengumpulkan napas energi suci dan melancarkan serangan kedua. Teknik pedang rusa putih meletus dengan cahaya suci, jurus ketujuh meteor langit dan bumi. Dalam sekejap, seluruh dunia seakan berada di ambang kehancuran. Saat aku mengayunkan pedang ini, aku berdiri kokoh di tanah, dengan aura penghancur yang menyelimuti. Pedang tulang abadi, yang membawa ketajaman langit dan bumi yang runtuh,
membelah langit dan mendarat tepat di bawah telapak tangan biksu tua yang tersisa. Kali ini, kehancurannya luar biasa, dan bahkan biksu tua itu pun tak kuasa menahan ekspresi takjub. Bocah kecil, belumkah kau mengetahuinya? Ia mengamuk, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, ia melepaskan segel Buddha. Semburan kekuatan telapak tangan yang tak berujung menekan ke bawah, serangan telapak tangan ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Ini mungkin kekuatan sejati dari Santo bergelar ini. Serangan ini bukan masalah kecil jika aku tak mampu menahannya, aku hampir pasti akan mati. Berdengung, api berkobar di hatinya, mengangkat seluruh tubuhnya. Meridian abadinya langsung terbakar, dan kekuatan manual mortal mengalir tanpa suara melalui setiap pembuluh darah di tubuhnya. Helaian api pucat melesat ke seluruh tubuhnya, membuat rambut dan alisnya memutih karena embun beku. Kekuatannya meningkat drastis dalam sekejap, membuatnya jauh berbeda dari sebelumnya. Dengan kilatan cahaya pedang yang tajam, aku menunjuk langsung ke biksu tua itu. Semangat juangku membara, dan 4 lapis bayangan jiwa pedang meletus. Khususnya, yang terakhir, sosok wanita abadi terlarang, dipenuhi aura dunia lain. Saat niat pedangku bergerak, langit berubah dengan cepat. Aura suci melonjak dari kegelapan dan kekacauan, menjelma menjadi seekor rusa putih yang membentang di langit, seolah-olah ia adalah makhluk paling suci di dunia, memandang ke bawah ke bumi. Jurus terakhir teknik pedang rusa putih, kembali ke jantung. Saat itu juga, semua rasa membasmi, amarah, dan dendam di hatiku berubah menjadi air yang mengalir dan kembali ke lautan hatiku. Amarah yang meluap-luap berubah menjadi ketenangan. Untuk pertama kalinya dalam pertarungan sungguhan, aku menggunakan pedang hati yang kembali, dan pedang itu digunakan di negara bagian Asura Putih. Aku tak kuasa menahan rasa gembira dan bersorak. Apakah ini kekuatan terkuatku saat ini? Tampaknya merasakan perubahan dalam kekuatan luar biasaku, para kultivator manusia di dalam lonceng emas menjadi bersemangat, dan beberapa bahkan menyemangatiku. Teman muda, aku tak menyangka kekuatanmu begitu dahsyat. Ayo kita bertarung. Jika kau bisa menyelamatkan ratusan rekan kultivator manusia di arena ini, kau telah melakukan perbuatan yang luar biasa. Sahabat muda, aku Lu Benwei, tetua ketiga Gunung Changming. Jika kau bisa menghancurkan Dharma Buddha yang jahat ini, aku bersedia memberimu artefak sihir transenden berisi 5.000 roh. Ayo, rekan Taois, basmi biksu tua botak itu. Kami, penduduk wilayah Pedang Luo Agung, semuanya adalah kultivator pedang muda yang tampan dan tak tertandingi. Kami tidak ingin tinggal di sini sebagai biksu. Tiba-tiba, ia merasakan tanggung jawab yang besar, dan serangan pedang untuk kembali ke hatinya menjadi semakin putus asa. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, menghancurkan langit dengan satu serangan, membawa energi pedang suci yang tak terbatas dan kuat saat menebas biksu tua itu. Kau pikir kau bisa membasmi biksu tua ini? Suara biksu tua itu sangat tenang, dan matanya dipenuhi simbol-simbol Buddha. Tiba-tiba ia mengayunkan lengannya, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya Buddha, seolah-olah ia akan mengerahkan seluruh kekuatannya. Simbol-simbol Buddha berputar di sekitar lengannya, dan dalam sekejap mata, telapak tangannya dipenuhi cahaya suci. Ia seolah telah menerima titah semua Buddha, dan ia meraung, biksu tua ini berada di bawah titah seluruh surga. Bagaimana mungkin aku dikendalikan oleh seorang kultivator manusia biasa sepertimu? Ledakan, 2 telapak tangan Buddha dan Tao meledak di udara, beradu dengan pedang hati yang kembali. Seketika, bayangan rusa putih menginjak bintang dan telapak tangan Buddha suci memukul rusa putih muncul di langit, dengan suara gemuruh menggema di mana-mana. Saat kedua jurus dahsyat itu beradu, aku sudah terguncang. Ya, aku sudah kalah, kekuatanku masih tertinggal selangkah. Tepat saat patung rusa putih suci itu hancur oleh telapak tangan penganut agama Buddha dan Tao, telapak tangan biksu tua itu menghantam dadaku, dan suaranya yang kejam namun acuh tak acuh terdengar, masuklah ke neraka yang menyala-nyala, dan raihlah pencerahan. Ledakan. Dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, rasanya dadaku seperti terkoyak, dan aku terlempar ke lautan api. Untungnya, setelah Bai Xiuluo bertransformasi, fisikku menjadi 10 kali lebih kuat, kalau tidak, serangan telapak tangan itu mungkin sudah cukup untuk mencabik-cabikku. Sutra. Di luar kuil teratai, riak tiba-tiba muncul di kolam. Xiao Xuan, Tuan Sangguan Ziyi tiba-tiba mengerutkan keningnya, menghunus pedang rusa putih, dan langsung melancarkan gerakan. Tertawa, pedang rusa putih adalah artefak magis suci. Dengan satu serangan, pedang itu menembus dan menghancurkan semacam penghalang yang mendalam. Bunga teratai di hadapanku terbelah dua oleh pedang rusa putih dan terbakar, bagaikan lentera kertas. Di balik bunga teratai yang patah itu, terhampar pemandangan kuil suci dan ritual air dan tanah. Lonceng emas menyelimuti bumi. Saat aku melihat guruku, aku dihantam telapak tangan dan terjun ke dalam api neraka, merasakan sakitnya terbakar api. Xiao Xuan,
Guruku hanya melirikku bahkan seorang santo pedang bergelar tidak dapat menyelamatkanku dalam waktu sesingkat itu. Berdiri di tengah api neraka, aku membubarkan kekuatan Asura Putih, dan tubuh fisikku mulai melemah. Aku buru-buru memanggil Ki Pedang berunsur 9 untuk melawan kobaran api dari dunia luar. Dunia ini tampak terisolasi dari dunia luar, tetapi ketika aku mengaktifkan mata ilahi Dao Pedangku, aku dapat melihatnya kembali, dan bahkan samar-samar mendengar suara-suara dari dunia luar. Namun, sepertinya orang-orang di luar tidak dapat merasakan kehadiranku sama sekali. Dalam sekejap mata, Ki Pedang 9 kali lipat terbakar merah terang, dan api yang berkobar mulai mengikis tubuhnya, menimbulkan rasa sakit luar biasa. Neraka yang berapi-api, apa dia mencoba menempa tubuh fisikku? Dengan hati yang teguh, ia hanya duduk di tanah, membiarkan api melahap tubuhnya, diam-diam mengalirkan teknik Phoenix untuk segera memperbaiki dagingnya yang terbakar dan terluka, sambil terus mencari terobosan. Di luar, kekacauan merajalela. Masuknya 2 orang suci pedang bergelar membuat para biksu kuil Suzy kacau balau. Seperti yang diduga, itu hanya ilusi. Mata indah Sangguan Nanfeng bagaikan air, dan pedang angin surgawi di tangannya bersinar dengan cahaya suci. Ia berkata, "Biksu tua, apa latar belakangmu? Mungkinkah kau kepala biara kuil Suzy?" Biksu tua itu melantunkan doa Buddha dan berkata, "Dermawan, Anda sungguh bijaksana, saya memang kepala biara." "Kemana kau mengirim Xiao Xuan?" tanya Sangguan Ziyi dengan nada membasmi. Pedang rusa putih dikelilingi oleh cahaya jalur pedang suci, menghasilkan kekuatan yang menyebabkan aturan dunia runtuh. Pada saat yang sama, lonceng emas di samping mereka berdengung, dan suara Lin Muzhao terdengar, "Guru, selamatkan aku." "Muzhao." Sang guru mengangkat pedangnya dan menebas lonceng emas itu. Seketika itu juga, tampaklah Lin Muzhao, sosok yang memancarkan kecantikan bak bidadari dan mengenakan jubah putih bersih. Lin Muzhao pun melesat keluar dengan geram, "Biksu tua botak, cepat temukan adik juniorku." Biksu tua itu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Para wanita, jangan marah. Ini tempat suci Buddha, bagaimana mungkin aku bisa menyakiti wanita itu? Dia baik-baik saja, tolong lihat." Dengan lambaian tangannya, 3 gunung besar tiba-tiba jatuh dari langit, 3 lonceng emas yang sangat besar, berniat memenjarakan guru dan paman bela diri. "Jangan coba-coba melakukan itu." Sangguan Nanfeng sedang marah besar. Dalam kemarahannya, ia mengayunkan pedang Tianfeng dan membelah 3 lonceng kuno menjadi 2 dengan 3 kali dentingan. Di bawah wawasan dan kekuatan penghancur seorang santo pedang bergelar, senjata sihir tingkat ini jelas jauh dari cukup. Di saat yang sama, gurunya sudah bergerak. Ia mengayunkan pedang rusa putih dan melancarkan serangan pedang yang disebut lupakan debu. Teknik pedang yang digunakan guru, lupakan debu, tampaknya merupakan teknik pedang yang sama sekali berbeda dari yang saya latih. Teknik itu mengandung esensi mendalam dari aturan Dao Pedang. Ketika pedang itu ditusukkan, rasanya seperti menghancurkan seluruh dunia. Biksu tua itu meraung dan menamparkan telapak tangannya, tetapi ia tetap terdorong mundur puluhan kaki oleh guru. Ia menabrak bagian dinding kuil dalam kondisi mengenaskan dan bersandar di pohon pinus. Seorang santo bergelar masih jauh lebih rendah daripada seorang santo pedang bergelar. Pedang rusa putih di tangan Sangguan Ziyi berkilauan, dan mata indahnya dipenuhi niat membasmi biksu tua botak. "Apa kau masih tidak mau menyerahkan Xiao Xuan? Jika kau terus keras kepala, aku tak akan ragu mengirimmu ke alam baka. Aku bahkan tidak menganggap serius penjahat besar seperti Huo Xie. Kau pikir kau siapa di tanah pengasingan, berani menentang Akademi Rusa Putihku?" Akademi Rusa Putih. Biksu tua itu menepuk-nepuk debu di jubahnya, kembali melantunkan doa Buddha, dan berkata, "Dermawan wanita, aliran Buddha dan Tao saya serta Akademi Rusa Putih selalu menjaga privasi. Kami datang ke hutan 10.000 hanya untuk merekrut lebih banyak murid. Mengapa harus begitu agresif? Serahkan muridku terlebih dahulu." Neraka api tak berujung mereka yang masuk hanya bisa mengandalkan takdir mereka sendiri untuk lolos. Biksu tua ini tidak punya kekuatan untuk membalikannya. "Kalau begitu, mari kita terima ritual pembebasan. Dermawan wanita, kau benar-benar meremehkan kuil Suziku." Biksu tua itu berteriak, "Wahai para pengikut aliran Buddha dan Tao, lindungi kuil bersama-sama." Tiba-tiba, ratusan biksu bela diri terbang keluar dari kedalaman kuil. Kebanyakan dari mereka memiliki kultivasi seorang Sein. Sungguh kuil Suzy. Pantas saja mereka berani menantang alam atas. Kekuatan mereka memang cukup mengerikan. Sayang sekali mereka akan menghadapi 2 Sein pedang bergelar, yang dianggap paling dekat dengan alam terlarang di alam atas. Sangguan Ziyi mengangguk dan tersenyum, lalu berkata, "Kakak senior, sepertinya kita harus melakukan pembantaian besar-besaran hari ini." Sangguan Nanfeng tersenyum tipis dan berkata, "Ada pepatah bijak dalam Buddhisme yang sangat tepat, pada mulanya tidak ada apa-apa, lalu di mana debu bisa mengendap. Kita hanya mencari Dao dan memiliki pikiran yang jernih,
tetapi kita masih terperangkap dalam debu ini. Karena itu, mari kita bertindak, putuskan siklus sebab akibat dan semua debu ini, dan ciptakan dunia yang jernih dan kosong. Pertama hancurkan kuil Suzy, lalu selamatkan Xiao Xuan, lalu cari Li Qingyin. Dua cahaya pedang yang megah bermekaran di udara. Di bawah kekuatan penuh sang pedang suci bergelar, seluruh kuil Suzy tampak terguncang. Niat pedang bagaikan lautan, mengguncang bumi dan langit dengan guntur. Sang guru menciptakan satu set teknik pedang rusa putih, yang tak tertandingi. Sangguan Nanfeng mengolah teknik pedang angin surgawi, tetapi teknik itu sama sekali berbeda dari teknik pedang angin surgawi yang digunakan oleh muridnya. Ia telah menguasai esensi dari jalur pedang tertinggi lainnya. Mendesis. Langit bagaikan lukisan, darah berceceran di mana-mana, seolah melukis di atas kanvas kosong. Di bawah serangan dahsyat sang guru, kepala biara kuil Suzy berkali-kali mundur, sementara Sangguan Nanfeng bertarung melawan ratusan biksu hanya dengan pedangnya, membasmi mereka berkeping-keping. Kecuali dojo pusat kuil, semua aula utama hancur menjadi debu, dicekik oleh niat pedang tak terlihat. Kekuatan pedang kedua Santo pedang itu terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga tak seorang pun mampu melawan mereka. Bahkan beberapa biksu bela diri di tingkat Santo atas hancur menjadi rerun dewa Santo hanya dengan satu tebasan pedang, dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Awalnya mereka mengira memiliki peluang untuk bertarung, tetapi mereka tidak menyangka bahwa kultivasi kedua Santo pedang bergelar di alam atas menjadi begitu mengerikan. Engah! Pedang rusa putih berubah menjadi seberkas cahaya, menembus jantung kepala biara. Darah suci keemasan menyembur keluar, dan biksu tua itu mundur dengan tergesa-gesa, wajahnya pucat pasi. Ia berkata, "Dermawan wanita, selamatkan dia selagi bisa." Sangguan Ziyi berkata dengan tenang, "Kau telah memenjarakan ratusan kultivator dari alam atas. Kapan kau pernah menunjukkan belas kasihan? Jalan ibel tanah pengasingan adalah musuh bebuyutan alam atas. Bagaimana kau bisa bicara tentang pengampunan? Sekarang, bebaskan Xiao Xuan, dan aku bisa memberimu kematian yang cepat." Dermawan wanita, Anda sudah bertindak terlalu jauh. Biksu tua itu, terengah-engah, berkata, neraka api terbentuk pada napas terakhir biksu suci Su Zifa sebelum wafatnya. Neraka itu mengandung kebijaksanaan dan wawasan yang luar biasa. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Itu tergantung pada takdirnya sendiri. Jika dia tidak bisa keluar dari neraka api dalam 7 hari, dia akan menjadi abu. Ini adalah hukum sebab akibat, yang tidak bisa dipaksakan oleh makhluk hidup. Omong kosong. Mata Sangguan Ziyi membelalak biksu tua botak yang hina dan tak tahu malu, kau jelas-jelas telah melemparkan Xiao Xuan ke neraka api, dan sekarang kau malah bilang itu tak bisa dipaksakan. Apa kau pikir kau bisa memutuskan benar dan salah? Kalau begitu, akulah yang akan menjadi hakimmu kali ini dan mengirimmu ke kematian. Kau, dermawan wanita, tolong tunjukkan belas kasihan. Mati kau, orang menyebalkan tak tahu malu. Pedang rusa putih menebas, cahayanya seterang matahari yang terik, langsung menelan tubuh biksu tua itu. Sungguh akhir yang tragis, jiwa dan raganya lenyap. Murid-muridnya yang lain juga dibantai oleh guru mereka. Noda darah berceceran di mana-mana di kuil, tetapi tak seorang pun merasa kasihan pada para biksu, mereka sendirilah yang harus disalahkan. Bangkit. Sang master tiba-tiba menghentakkan kaki ke tanah, dan aura pedang halus menyebar di permukaan, memutus prasasti yang menghubungkan lonceng kuno ke bumi. Seketika, lonceng kuno itu membubung ke langit dan menghilang sebagai seberkas aturan. Ratusan kultivator tingkat atas yang telah dipenjara di dojo semuanya diselamatkan, seolah-olah mereka telah terlahir kembali, dan dipenuhi rasa syukur. Seorang lelaki tua melangkah maju dengan cepat, membungkuk, dan berkata, "Kalian berdua pastilah Santo Pedang Angin Surgawi dan Santo Pedang Rusa Putih yang termasyur dari alam atas. Akulah Lu Benwei dari Gunung Changming, dan aku berterima kasih kepada kalian berdua, dua Santo Pedang, karena telah menyelamatkanku." Terima kasih kembali. Sekelompok kultivator lain dari alam atas berkerumun, mulai dari setengah orang suci puncak hingga orang suci tingkat tinggi. Tatapan mereka penuh kesalehan. Memang, jika bukan karena penyelamatan guru dan paman senior mereka, kelompok ini kemungkinan besar akan terjebak di kuil Suzy. Apalagi kembali ke alam atas, akan menjadi pertanyaan apakah mereka bisa meninggalkan kuil Suzy hidup-hidup. Sayangnya, Xiao Xuan telah jatuh ke neraka yang berapi-api. Mata indah Lin Muzhao tertuju pada bola api di dalam dojo, yang merupakan pintu masuk ke neraka api. Ia mengulurkan tangan dan mengusapnya dengan lembut, dan api itu berputar-putar dan berkelap-kelip, tetapi ia tak dapat menangkapnya, seolah-olah itu hanyalah seberkas api ilahi yang telah lama menyala terang di dunia fana. Muzhao, jangan terburu-buru. Sambil menatap api, mata indah sang guru menyapu kitab-kitab Konfusianisme dan Tao yang rumit, lalu berkata, "Xiao Xuan, kau seharusnya bisa melihat dan mendengar gurumu. Dengarkan aku, kau punya 7 hari di neraka api.
Meskipun aku tidak tahu bagaimana caranya membantumu, gurumu akan menunggumu di sini selama 7 hari, berharap kau bisa menerobos dan keluar dari neraka api sendirian. Ya, guru. Sambil menahan teriknya api, aku mengerutkan kening dan berkata. Sangguan Ziyi mengangguk puas bagus. Apakah dia mendengarnya? Mungkin dia mendengarnya, mungkin juga tidak, tetapi satu hal yang pasti Lin Muzhao jelas tidak bisa mendengarnya. Aku memanggilnya kakak senior berkali-kali, tetapi dia bahkan tidak repot-repot menyapaku. Mungkin guru hanya berpura-pura mendengar kata-kataku untuk menenangkan semua orang. Lagi pula, kita sekarang berada di hutan 100.000, dalam situasi yang berbahaya. Apakah kita bisa keluar adalah masalah lain. Dari ratusan orang yang hadir, selain guru dan paman, mungkin tak seorang pun yakin bisa keluar dari hutan 100.000. Jika pikiran kita kacau sekarang, maka kita akan berada dalam masalah besar. Mendesis. Api berkobar, dan gumpalan asap biru mengepul dari permukaan kulit. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan keterpisahan, dan bergumam dalam hati, sebab dan kondisi muncul dan lenyap, begitulah kata pepatah. Jika aku tidak bertindak, guruku mungkin tidak akan menemukan kuil suci. Sekarang semua orang telah diselamatkan, tetapi aku terjebak di neraka yang berapi-api. Apakah ini karma? Lalu, setelah berpikir sejenak, dia bergumam pada dirinya sendiri, bodoh amat John dengan karma, aku akan menentang takdir. Neraka yang berapi-api, diselimuti api dan asap, adalah ruang yang benar-benar kacau. Ketika aku berdiri untuk mencari jalan keluar, aku mendapati bahwa ruang di sekitarku sepenuhnya terdiri dari aturan-aturan yang tak teratur, kekacauan tanpa batas atau akhir, dan tentu saja, tanpa jalan keluar. Dunia ini lebih seperti secercah ruang kesadaran yang ada di dunia nyata, sepenuhnya bergantung pada kehendak seseorang. Aku tekun memurnikan tubuh fisikku. Di bawah kobaran api yang membara, rasa sakitnya luar biasa. Kulitku terkelupas selapis demi selapis dan tumbuh kembali selapis demi selapis. Sisa-sisa kotoran di tubuhku terus-menerus dikeluarkan. Meskipun menyakitkan, ia memiliki manfaat luar biasa untuk memurnikan tubuhku. Di saat yang sama, menahan rasa sakit juga merupakan ujian bagi tekadku. Namun, batas waktunya hanya 7 hari. Jika aku tidak bisa keluar, apakah aku benar-benar akan mati di neraka api? Mendesis. Pada hari keempat, sensasi dingin menjalar di meridian saya, dan gelombang energi suci yang dahsyat membuat jantung saya berdebar kencang. Saya tak kuasa menahan rasa gembira. Apakah ini pertanda bahwa meridian suci ke-34 akan segera terbuka? Dalam ekstasi, rilekskan tubuh Anda dan sambut kedatangan pembuluh darah suci ke-34. Benar saja, tak lama kemudian, sebuah urat suci yang berkilauan muncul di tubuhnya, menyerap esensi tubuh fisiknya dan memulai proses pengembangan diri. Dalam waktu kurang dari setengah hari, urat suci itu selesai, meningkatkan kekuatannya setidaknya 20%. Dengan demikian, ia semakin dekat dengan alam legendaris seorang setengah santo. Setelah 36 urat suci itu selesai, ia mungkin tak lama lagi akan menjadi seorang santo melalui cara fisik. Sambil menahan kegembiraan, aku tetap duduk bersila di tengah kobaran api. Kali ini, alih-alih menolak api sejati yang kacau dari dunia luar, aku justru merangkulnya, membiarkan api sejati itu melahapku, hanya menggunakan teknik Phoenix untuk melindungi diri. Akibatnya, rasa sakit yang kutahan seketika meningkat berkali-kali lipat, dan aku pun segera bermandikan keringat. Saat itu, aku hanya mengenakan jubah tembus pandang, semua pakaianku yang lain telah lama terbakar habis. Aku tampak seperti obor manusia yang akan dibakar menjadi abu, sungguh menakutkan. Namun, energi suci di dalam tubuhku semakin kuat. Di luar kobaran api yang membara, kegelapan pun menyelimuti. Lin Muzhao, membawa pedang giok putih, tetap berada di dekat api, matanya yang cerah menatap langit malam yang tenang dan indah. Jauh di sana, guru dan paman seniornya telah mengawal banyak kultivator dari alam atas keluar dari kuil suci, membiarkan mereka kembali ke alam liar utara sendirian. Mereka telah melakukan lebih dari cukup, setiap orang memiliki jalur kultivasinya sendiri, dan hasil akhirnya sepenuhnya bergantung pada takdir, sesuatu yang tak seorang pun dapat bantu. Merasakan kehangatan di hatiku dari perawatan kakak senior yang cantik itu, aku sekali lagi membenamkan diriku dalam penempaan tubuh fisikku, membiarkan api sejati membakar dagingku. Pada hari ketujuh, menjelang siang, akhirnya tibalah saatnya. Gelombang kekuatan yang luar biasa dahsyat dari dalam tubuhnya membanjirinya, membuatnya gemetar. Seolah-olah sebuah sungai surgawi sedang dibuka di dalam dirinya, dan suara-suara menggelegar memancar dari dalam dirinya, seolah-olah sebuah kekuatan yang tertidur sedang bangkit dari keadaan aslinya. Dalam sekejap, pikirannya menjadi sangat jernih. Terobosan lainnya, aku memfokuskan pikiranku dan menenangkan diri sepenuhnya, tetapi aku tidak boleh terlalu sabar.
Tidak semua terobosan akan berhasil hanya dengan persiapan yang matang. Aku bisa lebih siap menghadapinya. Vena suci ini sungguh unik, hampir mengalir ke seluruh tubuhku, bagaikan akar pohon yang melilit dagingku, menjangkau setiap sudut dan bagian tubuhku. Bahkan saat aku hendak membuka vena suci itu, guntur bergemuruh di dunia neraka api, dan sosok-sosok transenden muncul di langit. Mereka menatapku dengan tenang, mata mereka begitu halus dan penuh kekuatan abadi. Itu, proyeksi dari para abadi. Saya merasa sedikit tersesat. Di luar neraka api, awan-awan keberuntungan bergulung di langit di atas kuil sushi. Di antara awan-awan itu muncul sosok-sosok surgawi, kebanyakan wanita abadi. Mereka dengan tenang menatap ke kedalaman seberkas api, tubuh mereka memancarkan cahaya terang. Di kehampaan, seolah-olah nyanyian para dewa bergema tanpa henti. Meskipun sosok-sosok surgawi ini tampak seperti tubuh nyata, mereka sebenarnya tidak benar-benar ada, melainkan hanya proyeksi dari sebuah pikiran. Sang guru, paman tertua, dan kakak tertua semuanya merasa khawatir. Inikah kemampuan legendaris yang mampu membangkitkan paduan suara semua makhluk abadi? Seru Sangguan Nanfeng terkejut. Itu adalah Vena Suci ke-35, Vena abadi yang legendaris. Sang guru tampak agak bersemangat, mengepalkan tinjunya, dan berkata, Suan kecil memang menjanjikan dia telah membuka Vena abadi pertamanya. Vena abadi, Lin Muzhao kebingungan, namun senyum manis tanpa sadar muncul di bibirnya. Guru mengangguk dan mendesah, semua orang tahu bahwa 36 Vena suci adalah ranah tertinggi seorang setengah suci, tetapi dari era primordial hingga saat ini, hanya ada sedikit tokoh seperti itu. Masing-masing dari mereka telah mencapai prestasi luar biasa, baik menyelesaikan tugas besar Dao Surgawi maupun menjadi tokoh tabu legendaris. Xiao Xuan cerdas dan memiliki pemahaman yang sangat baik, dan dia jelas memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang tabu. Sangguan Nanfeng tersenyum tipis adik perempuan, inilah murid legendaris yang melampaui guru. Prestasi Xiao Xuan di masa depan pasti akan melampaui kita. Ya, Sangguan Zi sangat tersentuh dan berkata sambil tersenyum, surga telah menganugerahkan Bu Yixuan kepadaku bagaimana mungkin akademi tidak makmur selamanya. Sangguan Nanfeng tersenyum dan berkata, awalnya kupikir King Yin akan menjadi kartu truf terkuat untuk kebangkitan kedua akademi, tetapi sekarang tampaknya Xiao Xuan adalah kartu truf lain, yang bahkan lebih kuat. Jika Xiao Xuan berhasil melewati kesengsaraan dan menjadi orang suci, dia akan menjadi orang suci pedang terkuat dan termuda yang tak tertandingi di alam atas. Sangguan Zi sudah tampak penuh percaya diri. Lin Muzhao mengerutkan bibir merahnya, tampak gembira. Saat pembuluh darah abadiku mulai terbentuk, sensasi dingin memenuhi tubuhku. Sejak pembuluh darah itu mulai terbuka, mereka mulai melindungi diri. Untaian energi abadi mengalir di sekujur tubuhku, melindungi tubuh fisikku dari terbakarnya api sejati. Pada saat yang sama, mereka dengan panik menyerap energi suci dan kekuatan fisik di dalam tubuhku untuk membentuk pembuluh darah mereka sendiri. Akibatnya, dalam waktu kurang dari 1 jam, energi spiritualku hampir terkuras habis, dan fondasi tubuh fisikku hampir habis. Wajahku pucat pasi. Jika aku tidak terbakar sampai mati oleh api sejati yang kacau di neraka api, aku mungkin akan terkuras habis oleh pembuluh darah abadiku sendiri. Beruntungnya, tepat saat aku hendak menyerah dan pingsan, sebuah pembuluh darah abadi yang terang dan bersinar menyebar ke seluruh tubuhku, dan aku berhasil membukanya. Ledakan, kekuatan luar biasa mengalir deras ke dalam tubuhku, dan meridian abadiku mulai memberiku nutrisi. Dalam sekejap, energi suci memenuhi dantianku, dan kekuatan fisikku hampir berlipat ganda. Aku membuka meridian abadi, yang menyebabkan kekuatanku meningkat hampir 2 kali lipat, mencapai tingkat yang mengerikan. Tepat saat aku berdiri dan berganti pakaian baru, api neraka di sekitarku mulai bergoyang, dan aturan neraka runtuh satu persatu, hampir hancur. Rasa kagum terpancar dari kekacauan itu, apakah itu tanda takluknya kehendak api neraka? Ruang angkasa mulai hancur, dan aku melayang ke udara. Tepat ketika penjara api hampir runtuh sepenuhnya, aku melihat seberkas cahaya muncul di hadapanku. Aku segera terbang ke udara dan menerobos batas untuk terbang keluar dari penjara api. Desir, begitu aku keluar dari neraka yang membara, aku langsung dipeluk hangat. Kudengar Lin Muzhao berteriak, disusul kegembiraan yang meluap-luap saat ia memelukku erat-erat adik junior. Adik junior keluar. Saya merasa seperti diberi kesempatan kedua dalam hidup, karena saya tidak terbakar habis oleh api neraka. Dia buru-buru berbalik, berlutut dengan satu kaki, dan berkata, murid memberi salam kepada guru dan paman senior. Tidak perlu formalitas. Sangguan Zi tersenyum dan berkata, Xiao Xuan, gurumu sangat senang kau bisa keluar dari penjara api sendirian. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah membuka meridian langit? Guru bijaksana dan penuh pertimbangan. Aku memang telah membuka urat suci ke-35, tetapi apakah itu urat abadi yang legendaris?
masih belum diketahui. Sangguan Nanfeng berkata, fakta bahwa itu dapat memicu resonansi simultan dari proyeksi semua makhluk abadi sudah merupakan tanda adanya urat nadi keabadian, jadi tidak perlu diragukan lagi. Sangguan Ziyi kemudian bertanya, Xiao Xuan, apakah fondasimu telah mencapai batasnya? Sepertinya, belum. Aku agak bingung, dan aku sendiri tidak sepenuhnya yakin. Sangguan Ziyi gembira dan berkata, sepertinya masih ada potensi yang bisa dieksplorasi. Kau harus menahan diri dari kesombongan dan kecerobohan, dengan rendah hati mencari Dao, dan membuka urat suci lainnya. Itulah alam pamungkasmu yang sesungguhnya. Saat itu, kau akan menjadi orang pertama dalam puluhan ribu tahun, dan bisa disebut sebagai setengah orang suci terkuat dari zaman kuno hingga saat ini. Seorang manusia fana yang memiliki dua urat abadi sekaligus sudah cukup untuk berdiri dengan gagah di alam atas. Murid mengerti, terima kasih atas bimbingan Anda, Guru. Ayo pergi. Kuil Suzy sekarang sudah menjadi rerundewa. Kita tidak perlu tinggal di sini lagi. Sangguan Nanfeng berkata dengan sedikit kekhawatiran di matanya, King Yin masih hilang. Aku mengerutkan kening dan berkata, Tuan, King Yin dibawa pergi oleh leluhur klan pengendali mayat dan ditekan di dunia cermin misterius. Apa? Sangguan Nanfeng gemetar, matanya dipenuhi kecemasan. Apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Orang yang membawa King Yin pergi adalah leluhur klan pengendali mayat. Benar sekali, itulah yang kudengar dari Tang Jiuyuan dari klan pengendali mayat. Itu akan sangat buruk. Sangguan Ziyi sedikit mengernyit dan berkata, sang penguasa darah memiliki kekuatan untuk menaklukkan tanah pengasingan. Sekarang dia benar-benar datang ke belantara utara dan bahkan menyegel Li Qingyin. Ini sungguh merepotkan. Lin Muzhao bertanya dengan heran, Tuan, siapakah penguasa darah? Sangguan Ziyi menjelaskan secara rinci meskipun aturan alam atas telah menyegel para pengasingan di tanah pengasingan, setiap generasi alam atas kami memiliki orang-orang yang telah menyusup ke tanah pengasingan dan membawa kembali informasi penting. Oleh karena itu, tanah pengasingan sangat mengenal alam atas kami, dan kami juga sangat mengenal tanah pengasingan. Pada generasi ini, tanah pengasingan memiliki tiga sosok terlarang, yang dikenal sebagai tiga yang mulia, yaitu yang mulia Konfusianisme, yang mulia Ibel, dan yang mulia darah. Kekuatan ketiga yang mulia ini mungkin di atas kakak perempuan saya dan saya. Yang mulia darah memiliki kultivasi yang luar biasa dan mendirikan dua ras utama, satu adalah klan Ibel darah, dan yang lainnya adalah klan penjinak mayat. Dia dapat dianggap sebagai sosok terlarang di tingkat leluhur. Jika dia mengambil keponakan saya, Li Qingyin, itu akan sangat merepotkan. Aku mengerutkan kening dan berkata, Guru, betapapun merepotkannya, kita harus pergi dan membawanya kembali. Dunia Suguk-guk. Dunia Suguk-guk. Sangguan Nanfeng menggertakkan giginya dan berkata, Adik junior, aku akan secara pribadi memasuki dunia Suguk-guk untuk menemukan Qingyin. Dia adalah orang terpenting di hatiku. Jika aku binasa di dunia Suguk-guk, tolong ambil alih Akademi Tianfeng sampai Akademi memilih kepala sekolah berikutnya. Kakak senior, Sangguan Ziyi sedikit mengernyit. Berapa umurmu? Kenapa kau masih bertindak gegabah? Menurutku, kau tidak perlu memasuki dunia Suguk-guk. Jika kau memasuki dunia Suguk-guk, apa kau pikir hanya aku yang bisa melawan yang mulia darah? Kau harus tinggal dan bergabung denganku. Aku berkata, tidak perlu berdebat lagi. Aku akan pergi ke dunia cermin mistik untuk menemukannya. Mari kita temukan penguasa darah terlebih dahulu. Sangguan Nanfeng menghela napas dan berkata, kuharap dia bisa menahan kekuatan aturan dunia Suguk-guk, dan bertahan sampai kita pergi mencarinya. 1050.